Sinopsis Soul Land 3, Zaman Para Dewa. Legenda perjalanan Raja Naga Emas. Telah lama berakhir, suara mereka tidak lagi terdengar di benua Douluo. Kemanusiaan berdiri di atas pundak legenda dari sejarahnya, teknologi jiwa yang maju hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Manusia Douluo menemukan senjata pemusnah massal, baju besi mekanis, dan logam hidup. Dengan kemajuan ini, mereka melanjutkan untuk menaklukkan lautan dan menemukan dua benua baru. Untuk mendorong teknologi baru ini, umat manusia memburu makhluk-makhluk buas jiwa sampai ke ambang kepunahan. Dulunya merupakan kekuatan dominan Douluo, beberapa makhluk jiwa yang masih hidup sekarang bersembunyi di relung paling gelap dari tempat perlindungan terakhir mereka. Yang terlemah semuanya telah diburu, hanya menyisakan yang terkuat untuk skema di jantung hutan. Soul Beast tidak mau menghilang, merencanakan pemberontakan untuk kelangsungan hidup mereka. Di tengah-tengah ini, dewa dari era yang telah lama terlupakan terbangun di kedalaman hutan Dou Bintang Besar untuk membalas dendam bagi makhluk buas jiwa. Saat kegelapan merambah dari jurang, harapan ditemukan pada seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan melebihi keilahian di dalam dirinya, Tang Wulin, harapan bagi umat manusia dan jiwa binatang, sebagai jembatan antara keduanya. Dia menemukan jalannya ke Aula Dongeng Akademi Shrek, di mana dia belajar menggunakan kekuatannya yang luar biasa, berteman dan menemukan sekutu, akhirnya naik menjadi pemimpin yang menjulang tinggi. Saat dia belajar untuk memanfaatkan kekuatannya, bahaya mengintai di dalam bayang-bayang saat berbagai faksi manusia bermanuver dan merencanakan untuk merebut Akademi Shrek. Tang Wulin menemukan ancaman terhadap satu-satunya dunia yang dia tahu saat dia tenggelam lebih dalam ke intrik. Sementara itu, disamarkan oleh kekacauan dan tanpa sepengetahuan manusia, plot makhluk jiwa terus berlanjut. Untuk mempertahankan apa yang dia cintai dan merebut kembali apa yang hilang, Tang Wulin harus mencari warisan legenda masa lalu dan membuka kekuatan penuh Raja Naga Emas. Prologi awal cerita, kanopi lebat dari pohon-pohon yang menutupi sinar matahari, berfungsi sebagai penghalang yang tak bisa ditembus dari cahaya matahari yang menyilaukan. Terselubung dalam kegelapan, sinar matahari sama sekali dilarang memasuki kedalaman hutan ini. Jauh di dalam hutan terhampar sebuah danau kecil yang airnya jernih bahkan membuat dasar danau bisa terlihat. Air jernih dan murni ini kaya akan kristal biru tua, tetapi garis air berada jauh di bawah pantai, seolah-olah bisa mengering setiap saat. Nafas kehidupan di dalam air danau berdesir, tapi tidak terlalu kuat, sejujurnya, itu agak lemah. Seorang pria sendirian berdiri di samping danau. Dia mengenakan jubah hitam dan tampak berusia 40-an. Seutas rambut emas menjuntai dari dahinya hingga menempel di pipinya, menonjolkan penampilannya yang tampan dan tegas. Dia hanya berdiri di sana, tak bernyawa, aura kelesuan memancar darinya. Tak jauh darinya berdiri beberapa orang dengan ketinggian dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka memiliki berbagai macam penampilan, tapi satu ciri umum di antara mereka adalah ekspresi mereka, ekspresi penuh kesuraman. Dewa Binatang, seorang wanita dengan giok hijau Chongsam diam-diam telah tiba di sisi pria berjubah hitam itu. Nada hormat mengikat suaranya ketika dia berbicara. Pria berjubah hitam yang dialamatkan ketika Dewa Binatang mulai gemetar, semburat penderitaan menghiasi sudut mulutnya. Dewa Binatang, saya takut bahwa kita semua yang tersisa dari jiwa binatang. Siapa aku seharusnya menjadi dewa? Wanita berjubah hijau terdiam sesaat sebelum dengan lembut berkata, 10.000 tahun telah berlalu. 10.000 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao mendirikan pagoda jiwa. Pagoda jiwa masih ada sampai sekarang, tetapi bagi kami makhluk jiwa, kami hampir punah. Dewa Binatang dengan getir berkomentar, kemanusiaan, mereka telah tumbuh terlalu kuat untuk kita hadapi. Stardew Forest adalah satu-satunya tempat berlindung yang tersisa bagi kami makhluk jiwa. Itu benar, wanita berjubah hijau itu terdiam dalam diam. Dewa Binatang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dua kilatan cahaya kemasan memancar dari matanya. Pada saat itu, aura menakutkan pecah, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sejenak sebelum intensitasnya meningkat. Air danau masih sebening sebelumnya, tetapi gelembung-gelembung kini dengan cepat naik dari permukaannya. Setelah beberapa saat, getaran bumi semakin meningkat, menjadi lebih ganas. Apa yang sedang terjadi? Apakah manusia sudah datang? Wanita berjubah hijau itu berteriak kaget.
Mari kita bertarung sampai mati, seorang pria yang kuat dan kekar berteriak saat seluruh tubuhnya mengalami transformasi tiba-tiba. Dia berubah menjadi beruang ganas dengan tinggi lebih dari 30 meter, seluruh tubuhnya tertutup kilau emas gelap. Tuan beruang, tenanglah, itu bukan manusia, Dewa Binatang berteriak. Wajahnya yang dulunya suram sekarang diliputi oleh euforia yang tak terlukiskan. Jadi, suara teredam bergema di seluruh hutan tanpa peringatan. Suara itu seakan bergema dari segala arah, yang selain teredam, juga sulit untuk menentukan jenis kelamin suara itu. Bang, bumi retak terbuka, dan seluruh hutan bergetar. Air kecil yang masih ada di dalam danau itu disemprotkan ke atas, langsung memperlihatkan dasar danau yang tandus. Bang, sebuah cahaya keperakan menggelembung dari celah di bumi dan kemudian menghantam pantai dengan keras. Itu adalah cakar raksasa dengan warna perak yang mulia. Cakar perak itu tercakup dalam banyak sisik heksagonal perak, masing-masing memantulkan cahaya untuk menciptakan kemegahan yang menakjubkan. Suara dentuman itu membawa serta kekuatan penindas yang tak tertandingi yang membuat semua makhluk berlutut dengan hormat. Tatapan gembira Dewa Binatang semakin terang saat dia mengambil langkah maju dan berlutut dengan satu lutut. Dia dengan hormat menyatakan, "Saya menyambut Tuan." Bumi meledak seketika, melepaskan aura kuat yang bahkan menyebabkan beruang ganas setinggi 30 meter itu dikirim terbang. Sosok raksasa dengan panjang lebih dari 300 meter tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan keras. Pohon-pohon menjulang di dekatnya yang dulunya berdiri tegak sekarang digantikan oleh binatang raksasa ini. Namun, ketika dihadapkan pada raksasa perak ini, mereka hanya bisa bersujud di hadapannya. Ia mati, tapi aku masih hidup. Suara yang dalam itu meraung karena kesedihan. Manusia tercela itu ingin memusnahkan kita. Sejak saya terbangun, hari kehancuran mereka akhirnya tiba. Cahaya perak yang cemerlang membutakan semua jiwa binatang. Mereka hanya bisa berlutut, menundukkan kepala, saat tubuh mereka gemetar karena ekstasi. Dewa Binatang dengan bersemangat berkata, "Tuhan, umat manusia telah tumbuh terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa bertahan lama melawan mesya jiwa terbaik mereka. Umat manusia telah berhasil menekan kita sepenuhnya dengan sains dan teknologi mereka." Sosok perak itu perlahan menundukkan kepalanya dan berbicara, tapi kali ini, suaranya tidak bergema di seluruh hutan. Untuk menghancurkan mereka, pertama-tama Anda harus memahami mereka. Ikuti aku, karena dunia kita sudah diambang kehancuran, maka kita akan pergi dan menaklukkan dunia mereka. Sosok raksasa itu perlahan melangkah maju, menuju pintu keluar hutan. Melalui kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, seberkas cahaya menerobos dan menerangi bentuknya yang luar biasa. Tetapi dengan setiap langkah yang diambil, ukurannya perlahan mulai menyusut. Saat sosoknya menghilang di kejauhan, dia telah mengambil bentuk manusia. Perjalan Putra Tangsan. Hari kebangkitan kota Glorybound adalah kota kecil yang terletak di perbatasan antara laut dan pantai timur Federasi Sun Moon. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk di kota. Itu adalah hari kebangkitan tahunan. Semua orang yang tinggal di benua Douluo memiliki sesuatu yang disebut jiwa bela diri. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh yang dapat dibangunkan ketika mereka berusia 6 tahun, terlepas dari apakah mereka hewan atau tumbuhan. Melalui sarana upacara kebangkitan, mereka mampu membangkitkan jiwa bela diri mereka sendiri. Inilah tepatnya tujuan dari hari kebangkitan tahunan, untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri seseorang adalah cangkul, maka kemampuan mereka untuk mengolah sawah akan jauh melebihi orang lain. Jika sebaliknya mereka memiliki hewan untuk jiwa bela diri, mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan hewan tersebut. Karena itu, jiwa bela diri telah lama menjadi faktor terpenting dalam menentukan kehidupan seseorang. Namun, munculnya kekuatan jiwa bahkan lebih penting. Kekuatan jiwa adalah jenis energi yang memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri. Meskipun setiap orang memiliki jiwa bela diri, hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Peringkat kekuatan jiwa mewakili masa depan dan kekuatan seseorang. Begitu jiwa bela diri mereka terbangun, mereka bisa menumbuhkan kekuatan jiwa untuk memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri mereka. Dengan demikian, selama 100.000 tahun benua Douluo telah ada, profesi paling mulia adalah sebagai guru jiwa. Karena ini, bahkan rakyat jelata akan menantikan anak-anak mereka menjadi 6 tahun dan membangkitkan jiwa bela diri mereka, dengan harapan mereka
mereka akan memiliki kekuatan jiwa. Jika mereka memiliki kekuatan jiwa, hidup mereka akan diubah, menguntungkan mereka dan seluruh keluarga mereka. Saat fajar tiba, jalanan di depan Akademi Gunung Merah sudah penuh. Jalanan dibanjiri oleh orang tua dan anak-anak mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kebangunan. Ayah, menurutmu apa yang akan menjadi jiwa bela diri saya? Seorang anak laki-laki, baru berusia 6 tahun, berkata dengan semangat saat dia melihat ke arah ayahnya. Dia suka mendengarkan cerita ayahnya tentang Soul Master. Dia memiliki sepasang mata besar yang dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Anak laki-laki itu memiliki kepala penuh dengan rambut hitam pendek dan bertubuh sedikit lebih tinggi dari orang lain pada usia yang sama. Namun, fitur yang paling menarik adalah matanya yang besar, hitam jernih dan bulu mata panjang yang tidak akan kalah dari seorang gadis sama sekali. Bahkan dengan pakaian rakyat jelata, penampilannya yang luar biasa bisa dengan mudah menarik perhatian orang lain. Ayahnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki penampilan serupa. Dia memiliki tubuh sedang dan tinggi rata-rata. Segala sesuatu tentang dia hanya rata-rata. Ayah juga tidak tahu. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Ayahnya mengeluarkan desahan muram di dalam hatinya. Sebenarnya, hari kebangkitan adalah hari yang menentukan kehidupan dan masa depan seseorang. Apakah seseorang memiliki kekuatan jiwa atau tidak akan menentukan lintasan hidup mereka. Untungnya, di era ini mereka yang tidak bisa menjadi Soul Master masih bisa memiliki masa depan yang bagus. Saya pasti akan memiliki kekuatan jiwa, kan? Mata pemuda cantik itu dipenuhi dengan harapan. Ayahnya menepuk kepalanya dan tersenyum. Terlepas dari apakah kamu memiliki kekuatan jiwa atau tidak, ayah akan selalu mencintaimu. Ada banyak orang tua dan anak-anak yang lewat saat mereka keluar dari akademi. Mayoritas dari mereka semua pergi dengan desahan kekecewaan, tapi terkadang salah satu dari mereka akan sangat gembira. Tidak perlu bertanya mengapa, jiwa bela diri mereka pasti telah melahirkan kekuatan jiwa. Ini segera menarik tatapan iri dan cemburu dari orang lain. Seiring berlalunya waktu, sinar matahari semakin kuat, sementara antusiasme pemuda cantik sebelumnya terus berkurang. Tang Wulin, seorang guru keluar dari Red Mountain Academy dengan sebuah daftar di tangan, memanggil nama berikutnya. Aku di sini, dengan mata lebar, anak laki-laki cantik itu melompat kegirangan. Tang Xiran juga sedikit terkejut saat putranya yang bersemangat menariknya ke depan dengan tangan kecilnya. Ikuti aku, mungkin karena beban kerja yang berlebihan pada hari kebangkitan. Namun guru tersebut terlihat agak apatis saat dia dengan cepat berbalik dan mulai berjalan ke depan. Tang Xiran membawa Tang Wulin dan bergegas menyusul gurunya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam akademi, Tang Wulin dengan bersemangat menerima semuanya. Seperti yang dia katakan, semuanya adalah hal baru baginya. Red Mountain Academy adalah akademi komprehensif tingkat dasar yang mampu menampung 2.000 siswa. Bangunan di dalam akademi semuanya sederhana dan tanpa hiasan dengan atap putih dan dinding merah. Lapangan akademi sangat bersih. Hari kebangkitan tepat sebelum dimulainya istilah baru. Dibandingkan dengan keributan di luar tembok, akademi itu tampak sangat damai. Hati bersemangat Tang Wulin sepertinya telah ditenangkan oleh lingkungan ini. Guru membawa mereka ke depan sebuah bangunan melingkar sebelum memberitahu Tang Xiran, bisakah orang tua anak itu menunggu di sini sebentar. Tang Xiran menganggukkan kepalanya dan memberitahu putranya, dengarkan perintah guru, dan semoga sukses nak, ayah akan menunggumu di sini. Tang Wulin dengan tegas menganggukkan kepalanya. Aku pasti akan memiliki jiwa bela diri yang kuat, ayah. Saat dia melihat putranya mengikuti guru ke dalam gedung melingkar, jejak kekecewaan dan frustrasi muncul di mata Tang Xiran saat dia mengenang masa lalu. Setiap sekolah dasar pasti memiliki gedung melingkar ini. Itu disebut ruang kebangkitan, dan secara khusus digunakan untuk membantu anak-anak berusia 6 tahun dalam kebangkitan jiwa bela diri mereka. Sebelum hari upacara kebangkitan, akademi akan mengundang guru jiwa dari pagoda jiwa untuk melakukan upacara kebangkitan. Beberapa dekade yang lalu, dia memiliki harapan yang sama ketika dia memasuki kamar kebangkitan. Tidak hanya ada satu area kebangkitan di dalam ruang kebangkitan, melainkan ada 7 lantai dan di dalamnya masing-masing ada kamar kebangkitan. Tang Wulin dibawa ke ruang kebangkitan di lantai 3. Begitu dia memasuki kamar kebangkitan, Tang Wulin terpesona. Semua lantai, dinding,
dan bahkan langit-langit memiliki prasasti indah yang diukir di dalamnya untuk menciptakan desain dekoratif yang elegan. Di dalam ruang kebangkitan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah oranye sederhana, yang menampilkan bentuk sulaman dari makhluk jiwa. Sejak kecil, Tang Wulin senang mendengarkan cerita ayahnya dan di dalam cerita itu, Spirit Master akan selalu muncul. Para guru roh dari pagoda jiwa ini adalah keberadaan yang kuat dan misterius. Mereka adalah kelompok yang sangat istimewa dari Master Jiwa dan memegang status yang sangat agung di benua Douluo. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. "Halo," Tang Wulin menjawab dengan malu-malu. Jiwa guru memasang senyum lembut di wajahnya. "Kemarilah, nak." Berdiri di tengah, Tang Wulin berkedip sesaat sebelum dia dengan imut berjalan dan berdiri di tengah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Jiwa Guru, jiwa bela diri macam apa yang akan saya miliki?" Guru jiwa menjawab sambil tersenyum. "Ah, saya juga tidak tahu. Setelah Anda terbangun, Anda secara alami akan dapat melihat apa itu. Bagaimanapun matamu sangat cantik. Itu akan sempurna jika kamu memiliki jiwa bela diri yang berhubungan dengan matamu." Mata Tang Wulin berbinar. "Mata jiwa, saya mendengar bahwa master pertama dari pagoda jiwa memiliki mata roh." Master jiwa memotongnya, "Tenang. Saya akan mulai." Kebangkitan jiwa bela diri. Tang Wulin berdiri dengan gugup di tengah kamar kebangkitan dengan matanya melesat ke seluruh ruangan. Lagi pula, dia baru berusia 6 tahun. Tanpa orang tua yang menemaninya di lingkungan yang aneh dan mengasyikkan ini, bagaimana pikirannya bisa tenang? Tepat pada saat itu, cahaya putih lembut bersinar dari tangan guru jiwa dan menarik perhatiannya. Cahaya putih itu, mungkinkah kekuatan jiwa dongeng yang hanya dimiliki oleh Spirit Master? Sementara di bawah tatapannya yang tercengang, Spirit Master sedikit mengangkat lengan kanannya. Cahaya putih bergetar sebelum terbang menuju langit dan berkembang menjadi kembang api yang menerangi ruang kebangkitan dengan kemegahannya. Mulai dari langit-langit, garis prasasti dipenuhi cahaya saat bergerak menuju dinding. Seolah-olah ia memiliki energi yang kuat dan menyegarkan, serta kehidupannya sendiri. Garis-garis itu terus menyala sampai bertemu di bawah kaki Tang Wulin. Energi mati rasa yang nyaman merayapi kakinya sebelum memasuki tubuhnya dari hatinya. Tubuh Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia berjuang untuk bertahan. Rasanya seolah tubuhnya disetrum. Semuanya kabur di depan matanya, dan gambar yang tidak jelas tanpa henti berkedip di benaknya. Dia ingin melihatnya dengan jelas, tetapi dia hanya bisa merasakan bayangannya yang mengalir. Pada akhirnya, dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dari pandangan guru jiwa, tubuh Tang Wulin sudah diselimuti cahaya, dan pada gilirannya, melepaskan cahayanya sendiri. Dalam upacara tradisional kuno ini, jiwa bela dirinya telah dibangunkan. "Ah!" Tang Wulin tiba-tiba menjerit, menyebabkan Master Jiwa melompat ketakutan. Seorang anak biasa biasanya tidak akan merasa terlalu banyak selama kebangkitan mereka, tetapi jumlah yang sangat rendah dari mereka akan mengalami rasa sakit yang hebat karena tubuh mereka yang lemah tidak dapat menahan energi. Tubuh Spirit Master menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tang Wulin. Jika situasinya benar-benar memburuk, dia akan segera menghentikan upacara dan memastikan keamanan Tang Wulin. Setelah dia mendekat, dia heran melihat beberapa garis emas berkedip-kedip di dahi Tang Wulin. Setelah itu, garis emas itu mulai menyebar ke keempat anggota tubuhnya, menciptakan jaringan garis emas. Jiwa bela diri macam apa ini? Guru jiwa ini sangat berpengalaman. Dia telah membangunkan ribuan dan puluhan ribu anak. Namun, ini pertama kalinya dia melihat situasi yang terjadi di tubuh Tang Wulin. Energi samar bergelombang saat dipancarkan dari tubuh Tang Wulin. Energi ini berasal dari perut bagian bawahnya, tempat paling umum untuk kekuatan jiwa muncul. Meskipun energinya lemah, keberadaannya tidak diragukan lagi nyata. Guru jiwa sangat terkejut. Ini adalah jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa. Sebagian besar waktu, dia bisa melakukan upacara selama berhari-hari tanpa bertemu dengan seorang anak dengan kekuatan jiwa. Tampaknya keberuntungan hari ini cukup bagus. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa jiwa bela dirinya? Garis emas sebelumnya dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Tang Wulin sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa saat matanya tertutup rapat. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Rongga telapak tangannya menghadap ke atas,
dan cahaya biru pucat memancar darinya. Di tangannya muncul rumput biru muda kecil yang dengan tenang berputar dan menjulur di tangannya. Dengan goyangan halus dan lembut, energi yang sangat lemah berfluktuasi. Rumput Blue Silver, suara guru jiwa memancarkan kekecewaan, tapi itu sekali lagi tergantikan dengan keheranan sesaat. Dia telah melihat jiwa bela diri Blue Silver Grass berkali-kali sebelumnya. Ini adalah jiwa bela diri yang benar-benar biasa. Rumput Blue Silver sangat umum sehingga menutupi seluruh benua Dou Luo serta benua Bintang Luo dan benua Langit Dou. Bahkan halaman Red Mountain Academy tertutup rumput Blue Silver. Bagaimana jenis jiwa bela diri sampah ini melahirkan kekuatan jiwa, sangat menyakitkan. Rasanya seolah-olah tubuh Tang Wulin dicabik-cabik. Tubuhnya menjadi lemas dan mati rasa hingga hampir merasa nyaman, karena energi lembut itu terus mengalir ke tubuhnya. Namun, panas yang hebat dengan cepat keluar dari ratusan tulang di keempat anggota tubuhnya. Panas merusak tubuhnya, membuatnya merasa perutnya buncit yang akan meledak. Di bawah rasa sakit ini, dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik. Tulang, otot dan daging. Tidak ada satu aspek pun yang terhindar dari rasa sakit. Setelah waktu yang terasa sangat lama, rasa sakit ini berangsur-angsur menghilang. Setelah itu dia merasakan benang hangat dari cekungan telapak tangannya. Tang Wulin membuka matanya. Rerumputan kecil berwarna biru muda, hijau dan subur, bergelombang di telapak tangannya. Rumput Blue Silver. Meskipun Tang Wulin masih muda, dia ingat dengan jelas apa yang dia lakukan saat itu. Segera setelah menyadari kenyataan, dia berkata, rumput Blue Silver, ini adalah jiwa bela diri saya. Meskipun dia belum pernah mempelajari makhluk roh dengan benar sebelumnya, dia masih memiliki pengetahuan yang sama. Secara alami, dia tahu bahwa Blue Silver Grass adalah sejenis jiwa bela diri sampah. Selain itu adalah sampah terburuk dari semuanya. Ini adalah jiwa bela diri Anda. Guru jiwa mengatakannya sambil tersenyum. Namun matanya tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan sedikit rasa kasihan. Memiliki kekuatan jiwa jelas merupakan hal yang baik, tapi jika jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Bibir Tang Wulin bergetar pelan, dan semburan kesedihan yang intens menyerang hati mungilnya. Setelah sekian lama menantikan, ternyata ia sebenarnya memiliki jiwa bela diri sampah. Nak, jangan sedih. Anda memiliki kekuatan jiwa. Guru jiwa buru-buru berkata. Saya memiliki kekuatan jiwa. Tang Wulin menanggapi kata-katanya dengan ekspresi keheranan. Spirit Master mengangguk sebagai jawaban. Setelah aku mengujinya, kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 3. Meski tidak bisa dianggap luar biasa, itu tetap berarti Anda memiliki kekuatan jiwa. Selama Anda berusaha keras, maka Anda akan bisa menjadi master jiwa juga. Tang Wulin dengan bodohnya menatap. Tapi jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grass, guru jiwa tertawa. Pernahkah Anda mendengar kisah Sekte Tang? Patriark pendiri jiwa bela diri Sekte Tang sebenarnya adalah rumput Blue Silver. Dia mengandalkan jiwa bela diri yang dianggap sampah lain untuk menegur langit dan bumi dan mengalahkan Martial Soul Hall yang jahat 20.000 tahun yang lalu. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar kisah tentang pendiri Sekte Tang? Lagi pula, legenda para master yang maha kuasa dari Sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah legenda yang paling tersebar luas di benua itu dan juga yang paling dihargai secara universal. Tapi bukankah jiwa bela diri dari pendiri Sekte Tang adalah Kaisar Blue Silver? Tang Wulin dengan sungguh-sungguh bertanya. Master Jiwa agak malu. Jelas, pria kecil ini tidak mudah dibodohi. The Blue Silver Emperor adalah setara dengan Blue Silver Grass yang telah berevolusi. Jika Anda ingin menjadi master jiwa, maka Anda harus berusaha sebaik mungkin. Tang Wulin menggigit bibirnya. Terima kasih, Tuan Jiwa Guru. Keluarga Wulin kecil bahkan ketika dia keluar dari gerbang Akademi Gunung Merah, Tang Wulin bingung. Seperti setiap tahun, mereka yang membangkitkan kekuatan jiwa bersama dengan jiwa bela diri mereka diundang untuk bergabung dengan kelas Master Jiwa Akademi Gunung Merah sebagai siswa baru. Tidak peduli di sekolah dasar mana, kelas Master Jiwa tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Kegelisahan Tang Wulin sebelumnya belum sepenuhnya hilang, kepalanya terasa bengkak, dan tubuhnya memanas. Dia dengan pusing terus berjalan. Nak, kamu benar-benar satu dari sejuta.
Suara lembut Tang Ziran membangunkan Tang Wulin dari keadaan linglung. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menghadapi ekspresi lembut dan penuh kasih ayahnya. Ayah, apakah Blue Silver Grass adalah jiwa bela diri sampah? Tang Ziran dengan sungguh-sungguh menjawab. Bagaimana mungkin itu jiwa bela diri sampah? Anda perlu tahu hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Anda memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwa. Bukankah itu berarti Anda 1 dari 1.000.000? Oleh karena itu, putra saya unik dan menurut definisi tak tertandingi. Bukankah aku sudah memberitahumu kisah tentang leluhur pendiri sekte Tang? Tang San, itu dengan rumput Blue Silvernya. Keluarga Tang Wulin tinggal di distrik rakyat biasa di kota Glorybond. Ayahnya adalah seorang tukang reparasi mesin yang mengkhususkan diri pada mesin jiwa. Namun, keahliannya hanya biasa sehingga dia hanya bisa mendapatkan gaji yang sedikit untuk menghidupi keluarganya. Ibunya, Lan Yue, adalah seorang ibu rumah tangga dan merawat Tang Wulin sendirian. Dia sangat ahli dalam memasak hidangan lezat. Keseluruhan rumah mereka terdiri dari ruang tamu berukuran sekitar selusin meter persegi, dapur kecil, kamar mandi dan 2 kamar dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Nak, kamu di rumah, kamu pasti lapar. Ibu akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Lang Yue tidak bisa dianggap cantik, tapi dia pasti menawan. Dia berjongkok dan memeluk Wulin kecil. Saya bukan ibu lapar, hanya sedikit mengantuk. Saya ingin pergi tidur siang. Tang Wulin memeluk lehernya sebagai tanggapan sebelum bergegas menuju kamarnya sendiri. Lang Yue memperhatikan sosok kecil itu mundur ke kamarnya sebelum menghela nafas dengan lembut. Anak ini ingin menjadi Soul Master sejak kecil, tapi menjadi Soul Master tidaklah mudah, kita harus menghiburnya. Tang Ziran memasuki ruang tamu kecil dan duduk di samping meja makan. Untuk makan siang, ada tumis sayuran, iga babi rebus, salad, dan semangkuk sup 3 sayuran. Ini sudah dianggap mewah untuk keluarga Tang. Dia memiliki kekuatan jiwa, tapi aku berharap dia tidak melakukannya. Tang Ziran menghela nafas. Terkejut, Lang Yue duduk di samping suaminya. Apa katamu, Wulin memiliki kekuatan jiwa? Bukankah itu berarti dia bisa menjadi master jiwa? Tang Ziran memaksakan tawa pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3. Menjadi master jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia bisa masuk ke kelas master jiwa, saya khawatir tekanannya akan terlalu besar untuknya. Lang Yue bingung sejenak, tetapi dengan cepat memahami arti kata-kata suaminya. Lalu Wulin, dia, Tang Ziran menjawab, sepertinya dia shock. Dia tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan pulang. Dalam proses tumbuh dewasa, lelaki kecil keluarga kami pasti akan mengalami beberapa kemunduran. Yang terbaik adalah membiarkannya begitu saja. Lang Yue melirik kamar putranya dengan mata khawatir. Sambil mendesak keras, dia mengisi kembali semangkuk nasi suaminya. Ayo makan dulu, kita juga tidak akan mengganggunya. Wulin selalu patuh. Jadi kami akan memindahkannya ke kelas normal jika tidak berhasil. Tang Ziran dan istrinya sama-sama tidak tahu bahwa bukan karena dia mengalami kemunduran inilah Tang Wulin tidak makan siang. Dia benar-benar terlalu lelah untuk makan. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia jatuh lebih dulu ke tempat tidurnya dan memasuki negeri mimpi. Segera setelah itu, tubuh Tang Wulin mulai berputar dan berputar di atas tempat tidur, kulitnya memerah. Jika Tang Ziran atau Lang Yue ada di sana, mereka akan menemukan bahwa suhu tubuh Tang Wulin meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pigmentasi merah tua pada kulitnya mulai menembus semakin dalam sampai saluran meridiannya menjadi samar-samar terlihat. Bahkan dengan pingsan ini, aliran darahnya bisa dilihat. Detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat. Itu telah menjadi setidaknya 3 kali detak jantung normalnya. Garis emas yang muncul di ruang kebangkitan, sekali lagi muncul kembali di dahinya. Pola garis mulai memanjang dari kepala ke jari kakinya, sebelum kembali ke atas sekali lagi. Setelah 3 siklus perjalanan sepanjang tubuhnya, pola garis emas diam-diam surut kembali ke kedalaman tubuhnya sekali lagi. Seluruh tubuh Tang Wulin mulai membuat suara berderit kecil, tetapi setelah beberapa saat, keheningan yang tidak terganggu kembali, dan tubuhnya kembali ke suhu normal. Dia kemudian tidur lebih nyenyak. Dalam mimpinya, Tang Wulin mendapati dirinya berada di padang rumput yang seluruhnya tertutup rumput blue silver dengan langit keemasan di atasnya.
Di depannya berdiri raksasa-raksasa dengan mulut emas besar yang sepertinya jatuh dari langit keemasan. Pada saat berikutnya, dia ditelan oleh mulut emas dan memasuki alam emas tanpa batas. Ah gelombang, dia berteriak kaget dan tiba-tiba duduk. Tang Wulin mendapati dirinya berlumuran keringat berminyak dan lengket. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan ketidaknyamanan yang dia alami. Dibesarkan dalam keluarga yang miskin, Tang Wulin secara signifikan lebih bijaksana dan dewasa daripada orang lain seusianya. Dia tidak mengganggu ibu dan ayahnya. Sebaliknya, dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar kecil untuk membersihkan diri. Dia kagum saat mengetahui bahwa bau keringat segera menghilang setelah dia membasuh diri. "Ah, di mana Lin Lin?" Saat itu, suara Lang Yue memanggil dari luar. "Aku di sini, Bu. Saya sedang mandi." Tang Wulin buru-buru berlari keluar kecuali celana dalamnya, mencoba menanggapi panggilan ibunya. Dengan menegur, Lang Yue berkata, "Cepat dan kenakan beberapa pakaian. Kamu akan membeku." Dia mencubit wajah merah muda kecil putranya yang lembut sebelum mendorongnya ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Lang Yue bergumam pada dirinya sendiri, kulit lelaki kecil itu bahkan lebih lembut dan elastis sekarang. Ibu sangat cemburu. Hanya setelah Tang Wulin berpakaian sendiri dan meninggalkan kamar kecilnya, dia menyadari langit telah berubah gelap. Dia benar-benar tidur sepanjang sore. Tang Ziran telah mengambil cuti hari ini, jadi dia akan berada di rumah sepanjang waktu. Dia memanggil Tang Wulin, "Kemarilah nak." Tang Wulin duduk di samping ayahnya. Tepat ketika Tang Ziran hendak berbicara, perut Tang Wulin berteriak, "Gugu." Setelah mendengarnya, Tang Ziran langsung tertawa bersama Lang Yue. Tang Wulin dengan senang hati tersenyum, melihat tawa mereka yang baik. "Bu, bolehkah aku pergi makan? Aku sangat lapar." "Pergi makan." Lang Yue menyajikan semangkuk nasi. Dia menatap suaminya sekilas, menunjukkan bahwa mereka harus berbicara setelah dia selesai makan. Ketika Tang Wulin mengangkat mangkuk nasinya untuk keempat kalinya, Tang Ziran dan Lang Yue sudah sangat terkejut. Bahkan jika dia belum makan siang, mustahil baginya untuk bisa makan sebanyak ini. "Bu, ini enak." "Saya masih ingin lebih." Memasuki akademi, Tang Ziran dan Lang Yue belum makan sampai kenyang karena semua makanan di atas meja telah tersedot ke dalam perut putra mereka seperti tornado. Namun, Tang Wulin masih belum kenyang. "Nak, apakah kamu legenda pemakan makanan yang marah?" kata Tang Ziran tanpa daya. Pada akhirnya, semua makanan di atas meja dihirup oleh perut Tang Wulin, dan Lang Yue harus melarangnya makan lagi. Bingung, Tang Wulin menatap ayahnya. "Ayah, kenapa aku marah?" Tang Ziran menjawab, "Ayah benar-benar ingin bertanya kepadamu nak, apakah kamu berencana untuk memasuki kelas Master Jiwa, atau apakah kamu ingin ayah membantumu memasuki kelas biasa?" Tang Wulin menjawab, "Tentu saja itu kelas Soul Master, saya ingin menjadi Master Jiwa yang terkenal." Tang Ziran dengan tegas berkata, "Jiwa bela dirimu adalah rumput Blue Silver." Bahkan dalam legenda tentang leluhur Sekte Tang, rumput Blue Silver adalah jiwa bela diri yang sangat rata-rata. Mengolahnya pasti akan sulit, dan Anda akan menghadapi banyak tantangan. Apakah Anda benar-benar ingin berjalan di jalan ini? "Ya, saya ingin menjadi Master Jiwa. Setelah saya menjadi Soul Master, saya bisa menghasilkan banyak uang dan membelikan ibu dan ayah banyak makanan lezat." Tang Wulin penuh dengan mimpi kekanak-kanakan. Di samping, Lang Yue mengawasinya dengan mata merah dan berpikir tentang bagaimana dia selalu berperilaku baik dan bijaksana sejak dia masih kecil. "Bagus," Tang Ziran mengangguk. "Karena kamu sudah mengatur ini, maka ibu dan ayah akan mendukungmu. Tetapi jika Anda menyesali pilihan ini di masa mendatang, beritahu saja ayah, dan saya akan membantu Anda mentransfer kelas. Ingatlah bahwa ibu dan ayah tidak pernah menginginkan Anda menjadi naga atau burung phoenix. Kami hanya ingin Anda bahagia. Kami akan puas selama Anda senang. Tidak ada yang lebih penting di hati kami selain kebahagiaan Anda. Apakah kamu mengerti?" Tang Wulin tersenyum cerah sebagai balasannya. "Aku sudah sangat senang sekarang, selain lebih lapar dari sebelumnya." Tang Wulin juga tampak lebih haus dan lebih mengantuk sehingga dia harus tidur lebih awal. Keesokan harinya, tepat ketika langit menampakkan kilatan cahaya pertama, Tang Wulin dibangunkan oleh ayahnya. Hari ini adalah hari di mana dia akan mulai menghadiri akademi. Dia telah secara resmi memasuki kelas Master Jiwa Akademi Gunung Merah.
Ini akan menjadi hari pertama dari 9 tahun belajarnya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Federasi Sunmoon, Akademi Dasar dan Menengah memiliki biaya kuliah gratis dan wajib. Akademi Dasar berumur 3 tahun, sedangkan Akademi Menengah berumur 6 tahun. Ada beberapa cara untuk memasuki akademi tingkat lanjut, prestasi luar biasa, membayar uang sekolah yang sangat mahal, atau memasuki akademi sains dan berspesialisasi dalam bidang studi. Tang Ziran menemani Tang Wulin ke gerbang akademi sebelum pergi karena akademi itu sangat dekat dengan rumah mereka. Sebelum berangkat kerja, Tang Ziran berulang kali mendesak Tang Wulin untuk langsung pulang setelah pulang sekolah. Kelas Soul Master secara khusus memiliki seorang guru di pintu depan untuk menyambut siswa baru. Jelas, mereka diperlakukan lebih baik daripada siswa biasa. Kelas biasa akan menerima pendidikan budaya normal, sementara kelas Master Jiwa juga akan belajar bagaimana menggunakan kekuatan jiwa bawaan mereka untuk menjadi Master Jiwa. Mereka juga akan diajarkan pengetahuan yang penting untuk Soul Master dan bersiap untuk memasuki Akademi Menengah. Kelas Master Jiwa tahun ini hanya memiliki 15 siswa. Jumlah anak yang telah membangkitkan kekuatan jiwa terlalu rendah. Itu bahkan lebih jelas di kota kecil seperti kota Glorybound. Kedatangan tahun ini sebenarnya bisa dianggap banyak. Hei, apa jiwa bela dirimu? Seorang anak laki-laki gemuk yang tidak terlalu tinggi bertanya, kebetulan berada di samping Tang Wulin. Mereka semua pada usia yang sama. Semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi untuk kelas Master Jiwa. Tang Wulin dengan bangga menjawab, itu sama dengan leluhur pendiri Sekte Tang, Rumput Blue Silver. Saat dia mengatakan ini, dia membalik tangannya, dan cahaya biru berkedip di telapak tangannya. Seutas rumput Blue Silver menari di telapak tangannya. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa rumput Blue Silver ini berbeda dari yang kemarin. Di dekat akarnya, rumput telah berubah menjadi warna emas samar. Itu sangat tidak jelas, sehingga jika tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka memeriksanya dengan cermat. Puff, si gemuk kecil berkata dengan nada menghina, ah, rumput Blue Silver, itu jiwa bela diri sampah. Setelah menghina Tang Wulin, dia mengabaikannya dan dengan dingin pergi. Tang Wulin tidak bisa menerima ini. Lalu bagaimana denganmu? Apa jiwa bela diri Anda? Dengan mendengus, lemak kecil itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan cahaya dingin bersinar dan pisau kecil muncul di tangannya. Apakah kamu sudah terlihat bagus? Jiwa bela diri saya adalah pisau. Jika saya dapat berkultivasi ke peringkat berjudul Douluo, maka saya akan menjadi dewa pisau Douluo. Saya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 5. Saya bisa dengan santai memotong rumput Blue Silver Anda menjadi compang camping. Melihat perbedaan antara pisau pendek si gendut dan rumput Blue Silver miliknya sendiri, Tang Wulin tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan ayahnya malam sebelumnya. Akankah menumbuhkan rumput Blue Silver sebagai Master Jiwa benar-benar sesulit itu? Semua siswa lain telah menunjukkan jiwa bela diri mereka dan membual tentang karakteristiknya. Terlepas dari jiwa bela diri itu, mereka semua jauh lebih baik daripada rumput Blue Silver miliknya. Karena ini, tidak ada siswa lain yang memperhatikannya ketika mereka mulai membentuk kelompok mereka. Aku pasti akan menjadi Master Jiwa, Tang Wulin memutuskan untuk dirinya sendiri dengan tangan terkepal. Halo semuanya, saya wali kelas Anda, Lin Simeng. Saya akan mengajari Anda pengetahuan dasar yang diperlukan untuk Soul Master selama 3 tahun ke depan. Bagaimana kalau kalian semua memperkenalkan diri sekarang? Beritahu kami nama Anda, jiwa bela diri dan peringkat kekuatan jiwa bawaan. Hanya ada 15 siswa, jadi perkenalan berlangsung dengan cepat. Ketika Li Simeng mendengar bahwa jiwa bela diri Tang Wulin adalah Blue Silver Grass, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sementara siswa lain tertawa terbahak-bahak. Wajah kecil Tang Wulin memerah. Rasanya seolah-olah dia menahan bola api di dalam hatinya. Apakah ini tantangan yang kamu bicarakan tentang ayah? Lin Simeng dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum. Hari ini adalah hari pertamamu di kelas. Jadi aku akan menjelaskan klasifikasi berbeda untuk jiwa bela diri terlebih dahulu. Sore hari, saya akan mengajari Anda cara bermeditasi. Meditasi adalah satu-satunya cara untuk meredam dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Jika Anda ingin menjadi master jiwa sejati, maka Anda semua harus berusaha sekuat tenaga. Seperti yang kalian semua tahu, setiap orang di dunia kita memiliki jiwa bela diri. Jiwa bela diri seseorang terbangun pada usia 6 tahun, dan itu bisa menjadi apa saja.
Jika seseorang juga membangkitkan kekuatan jiwa, maka mereka dapat berkultivasi menjadi master jiwa. Sekarang pertanyaan untuk kalian semua, klasifikasi apa yang tersedia untuk jiwa bela diri? Pertama-tama, dua kelas utama adalah jiwa alat dan jiwa binatang. Di antara mereka, semua jiwa bela diri yang muncul di tubuh adalah jiwa binatang. Jika mereka muncul secara terpisah dari tubuh, maka mereka adalah jiwa alat. Dengan mengembangkan kekuatan jiwa Anda dapat meningkatkan jiwa bela diri Anda. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai peringkat 10, maka Anda bisa menjadi master jiwa. Ada juga dua kelas utama Soul Master, Battle Soul Master dan Utility Soul Master. Mereka yang berkultivasi dengan tujuan bertarung adalah Battle Soul Master. Terlepas dari apa jiwa bela diri seseorang, mereka masih seorang master jiwa. Ada juga banyak klasifikasi kecil. Depresi Tang Wulin berangsur-angsur memudar ketika dia mendengarkan Lin Simeng menjelaskan klasifikasi jiwa bela diri dan Soul Master. Dia dipenuhi dengan keingintahuan terhadap Soul Master sejak dia kecil. Baginya, pengetahuan ini seperti sebuah pintu, membuka dunia baru yang megah. Nah, Tang Wulin jelas tidak senang saat dia berjalan keluar dari gerbang Akademi Gunung Merah. Hari yang panjang ditambah dengan acara-acara besar ini jelas mengurangi harapannya. Ia dibesarkan dalam rumah tangga biasa, penuh keharmonisan. Hubungan orang tuanya sangat baik, dan mereka sangat mencintainya. Bahkan ketika dia membuat kesalahan, mereka dengan tulus akan memperbaikinya. Namun, hari ini adalah pertama kalinya dia menghadapi apa yang disebut tantangan ini. Karena jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Crest, dia ditolak oleh siswa lain. Lebih buruk lagi, guru itu juga tidak memperlakukannya dengan baik. Pada sore hari, guru jelas menghabiskan paling sedikit waktu untuk mengajarinya tentang cara bermeditasi. Apakah jiwa bela diri saya benar-benar seburuk itu? Ekspresi depresi Tang Wulin berangsur-angsur berubah menjadi keras kepala. Bahkan jika jiwa bela diri saya tidak bagus, saya pasti akan menjadi master jiwa yang penting. Ayah mengatakan kepada saya sebelumnya, kesuksesan adalah 99% usaha dan 1% bakat. Karena jiwa bela diri saya tidak bagus, maka saya hanya harus berusaha lebih keras. Dengan sifat optimisnya, dia telah mengatasi depresi hari itu sementara secara tidak sengaja menyelesaikan dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa aku sangat lapar? Tang Wulin bingung saat dia mengusap perutnya. Akademi memasukkan 1 kali makan untuk makan siang, dan makanan itu tidak terbatas. Dalam aspek makanan, kelas master jiwa juga memiliki makanan yang jauh lebih baik daripada kelas biasa. Tang Wulin makan begitu banyak sehingga dia diberi julukan ember beras. Dia sudah makan cukup untuk mengisi setengah lusin siswa lain dan jauh melampaui kapasitas orang dewasa. Kapasitas makannya tidak kecil sebelumnya, tapi jelas belum sampai sejauh ini. Sekarang baru sore, tapi dia sudah lapar. Dia akan pergi dan melihat apakah ada yang enak untuk dimakan di rumah. Matanya berbinar hanya memikirkan makan. Saat dia berjalan menyusuri jalan, sesosok tubuh kecil menarik perhatiannya. Matahari sore tidak terlalu terik, tapi cuaca hari itu sangat bagus. Jadi, sinar matahari hanya menghasilkan kehangatan yang nyaman. Sinar matahari telah menyinari noda perak, menarik perhatian Tang Wulin. Seorang gadis kecil berjongkok di dekat pinggir jalan. Dia sedikit lebih pendek darinya dengan kepala rambut perak pendek. Sinar matahari telah memantulkannya, menciptakan kilatan perak dan menarik perhatian Tang Wulin. Seolah-olah ada semacam ketertarikan yang mendalam di antara mereka berdua. Gadis muda itu mengangkat kepalanya dan membalas tatapannya. Dia mengenakan pakaian lusuh di samping wajah bernoda kotoran, jelas-jelas menyerupai seorang pengemis kecil. Namun, selain dari rambut peraknya, dia juga memiliki 2 mata yang menonjol dari kerumunan. Dia memiliki mata yang besar, dengan 2 mata kecubung yang jernih. Meskipun dipisahkan oleh jarak, Tang Wulin dapat melihat bayangannya terpantul di matanya, bulu mata panjang alami membingkai mereka. Mata Tang Wulin sangat cantik, jadi ketika dia bertemu dengan orang bermata besar, dia secara otomatis memiliki kesan yang baik padanya. Dia secara tidak sadar berhenti berjalan. 2 pasang mata menatap satu sama lain saat gadis kecil itu langsung menatapnya dengan mata cantiknya, agak bingung. Gadis kecil, di mana orang tuamu? Tepat pada saat itu, beberapa anak nakal mengelilinginya setelah tertarik dengan rambut peraknya. Gadis kecil itu menghindari pandangan mereka, sekali lagi menundukkan kepalanya.
Para berandalan itu melesat melihat satu sama lain sebelum salah satu dari mereka berseru. Rambut perak benar-benar langka, mungkinkah Anda berasal dari salah satu dari dua benua lainnya? Saya rasa pedagang pasar gelap akan sangat menyukai rambut perak dan mata ungunya. Keserakahan mewarnai mata mereka saat mereka mengangguk satu sama lain. Anak muda yang sebelumnya berbicara berjongkok. Hei, gadis kecil, di mana keluargamu? Petik 2. Tanpa berbicara, dia menggelengkan kepalanya yang tertunduk. Berseri-seri dengan senyuman, anak muda itu berkata, apakah kamu lapar? Kakak laki-laki akan membawamu untuk makan beberapa hal yang baik. Bagaimana dengan itu? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya sekali lagi, tapi kali ini, dia menggelengkannya lebih kuat. Anak muda itu menatap penuh arti kepada teman-temannya sebelum mengulurkan tangannya untuk menarik lengan gadis kecil itu, mengangkatnya di luar keinginannya. Teman-temannya mengepung mereka, menghalangi orang lain untuk melihat ini. Bahkan ketika gadis kecil itu menjerit ketakutan, anak muda itu sudah menahannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, suara kekanak-kanakan penuh amarah memanggil, membuat anak muda itu dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan wajah kesal ketika mereka berbalik untuk melihat. Orang yang datang untuk membantu orang yang menderita ketidakadilan tiba-tiba adalah seorang anak kecil cantik yang bahkan tidak mencapai pinggang mereka. Anak muda di belakang mengungkapkan jejak kekejaman. Dia mengangkat salah satu kakinya dan menendang Tang Wulin pergi. Bocah, kamu berani ikut campur dengan kami. Tang Wulin terjatuh dan mendarat sedikit lebih dari 2 meter. Benar-benar tertutup tanah. Kalian adalah penjahat. Dia sempat berguling di tanah, tapi segera bangkit. Dia menyerbu ke arah anak-anak untuk menghalangi jalan mereka. Anak muda yang menggendong gadis kecil itu memperlihatkan wajah yang kejam. Keributan yang mereka buat telah menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Bagaimanapun, ini semua terjadi di jalan utama. Cahaya dingin berkedip dari pergelangan tangannya dan belati muncul di tangan anak muda itu. Dia menunjuk ke arah Tang Wulin. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Tang Wulin memelototi dan dengan marah menjawab, penjahat tidak akan memiliki akhir yang baik. Saya seorang Soul Master, aku tidak takut padamu. Lepaskan dia. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, dan lingkaran cahaya biru muda berkedip. The Blue Silver Grace muncul di telapak tangannya dengan gaya melambai. Sebuah energi samar bergelombang keluar darinya. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan jiwa peringkat 3, itu hanya membuatnya sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia tidak memiliki cincin jiwa untuk mendukung jiwanya. Jiwanya jauh dari kemampuan bertempur. Ini juga alasan mengapa budidaya sangat penting untuk dipromosikan dari peringkat cendekiawan jiwa terendah ke peringkat jiwa master. Anak muda itu mengalah sejenak saat teman-temannya menarik lengannya. Jika itu hanya anak laki-laki biasa, maka mereka tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Mereka hanya harus saling menutupi, dan tidak akan ada masalah. Tetapi seorang anak yang memiliki kekuatan jiwa berbeda, pemerintah menyimpan catatan khusus tentang anak-anak ini. Bahkan Pagoda Jiwa memiliki catatan tentang anak-anak ini. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak istimewa ini, pemerintah federal pasti akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk mencari penyebabnya. Terlebih lagi, banyak penonton telah menyaksikan perbuatan mereka. Sungguh sial, kepala anak muda itu tidak menyerah, tapi dia menurunkan gadis kecil dengan geraman marah dan dengan cepat pergi dengan teman-temannya. Gadis kecil itu tersandung dan jatuh ke pantatnya. Melihat ini, Tang Wulin buru-buru berlari dan berjongkok di sampingnya. Jangan takut, saya laki-laki, aku akan melindungimu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dari dekat, mata ungu besarnya itu bahkan lebih cantik. Di dalam pupilnya, lapisan kabut sepertinya telah muncul. Jangan menangis, jangan menangis. Saya sudah mengusir penjahat. Nama saya Tang Wulin. Siapa namamu? Gadis kecil itu dengan bodohnya menatapnya sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namaku Na-Er. Na-Er, itu nama yang bagus, dan suaramu sangat enak didengar. Tang Wulin membantunya berdiri. Na-Er menunduk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Di mana ayah dan ibumu? Di mana rumahmu? Tang Wulin bertanya. Na-Er menggelengkan kepalanya. Gugu, suara aneh tiba-tiba mengganggu harmoni mereka. Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa suara itu tidak dibuat olehnya.
Meskipun wajah Na R tertutup debu, rona merah yang tidak jelas bisa terlihat. Apa kau lapar? Jika Anda tidak dapat menemukan ibu dan ayah Anda, saya dapat membawa Anda ke rumah saya. Masakan ibuku enak. Saat Tang Wulin berbicara, dia menarik tangan Na R sambil berjalan ke arah rumahnya. Na R mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat sisi wajahnya. Wajahnya memerah berkat pertarungan sebelumnya dengan beberapa pemuda, memerah karena semangat. Dia memiliki mata hitam besar dan bulu mata panjang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada pandangannya yang berarti. Bu, aku pulang, Tang Wulin berteriak bahkan sebelum masuk ke rumahnya. Nak, kecilkan suaramu, jangan ganggu tetangga. Lang Yue menegurnya saat membuka pintu. Bagaimana sekolah hari ini? Mengapa Anda tertutup kotoran? Lang Yue mengerutkan kening saat dia melihat putranya yang tertutup debu. Setelah itu, dia melihat Na R yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin. Bu, aku bertemu dengan beberapa penjahat. Tang Wulin dengan ceria dan realistis menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lang Yue berubah sebelum dia menyeretnya ke dalam rumah. Nah, R, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin, secara alami masuk ke dalam rumah juga. Nak, apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Bagaimana Anda bisa? Lang Yue jelas cemas, menilai dari napasnya yang tidak menentu. Dia benar-benar mengerti apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari jalanan biasa itu. Tang Wulin menjawab dengan keras kepala, tapi ayah berkata bahwa anak laki-laki harus berani dan berani untuk melawan penjahat. Kamu, ketika Lang Yue melihat resolusi di mata besar putranya, dia tidak terus mencela dia. Apakah dia salah? Tentu saja tidak. Apa yang dia lakukan benar. Namun, sebagai seorang ibu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tang Wulin terkikik dan berlari ke depan untuk memeluk kaki ibunya. Bu, jangan marah. Nah, R dan aku lapar. Bisakah kamu membuatkan makanan yang enak untuk kami? Mengenai anak yang menggemaskan dan patuh ini, Lang Yue benar-benar tidak bisa terus marah padanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum dia berjongkok ke arah Na R yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Teman kecil, apakah kamu dipanggil Na R? Di mana ayah dan ibumu? Nah, R hanya menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ibu yang baik hati yang bisa membesarkan anak yang begitu baik hati. Lang Yue berkata, baiklah, lihatlah betapa kotornya kalian berdua. Kalian harus pergi dan mandi dulu sebelum mengganti pakaian. Anak usia 5-6 tahun secara alami tidak perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Lang Yue menarik kedua monyet yang tertutup tanah itu ke kamar mandi untuk memandikan mereka. Ketika Tang Wulin bertanya pada Lang Yue mengapa dia dan Na R berbeda, dia hanya tertawa tanpa menjawab. Namun, Na R dengan malu-malu bersembunyi di belakang Lang Yue. Wah, Na R, kamu sangat cantik. Saat Tang Wulin duduk di sisi meja makan, dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil melihat Na R yang ada di sampingnya, mengenakan pakaiannya. Tang Wulin lebih tinggi dari Na R setengah kepalanya, jadi bajunya sangat longgar saat dikenakan oleh Na R. Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi kecantikan Na R. Kulitnya bahkan lebih putih dari Tang Wulin. Itu sangat putih dan halus sehingga seolah-olah air dapat diperas dengan sedikit pun. Dan setelah dia mandi, aroma ringan yang menyegarkan keluar dari tubuhnya. Dia mirip dengan boneka porselen yang dipotong dari giok merah muda terbaik. Nah, R mengangkat kepalanya dan menatapnya, tapi dia tetap diam seperti sebelumnya. Sepertinya dia sangat tidak suka berbicara. Ini belum waktunya makan malam, jadi Lang Yue menyajikan 2 piring kecil biskuit dan 2 cangkir susu kepada kedua anak yang lapar itu. Seseorang seharusnya tidak menilai Na R, karena dia tidak suka berbicara. Saat dia makan, dia tidak ragu-ragu dan melahap makanan dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya makan semua biskuit dan meminum semua susu di hadapannya. Meskipun Tang Wulin lapar, jelas bahwa keingintahuannya terhadap Na R melampaui rasa laparnya. Ketika Na R melihat biskuit di piringnya, dia tahu bahwa Na R telah menghabiskan porsinya. Ini dia, Tang Wulin dengan murah hati mendorong biskuitnya untuk berada di depan Na R. Na R menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya.
Tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Saya makan banyak di siang hari. Tang Wulin berkata dengan ceria. Nah, ragu-ragu sejenak, tapi jelas daya tarik biskuit itu terlalu besar untuknya. Akhirnya biskuit itu dimakan olehnya. Lang Yue juga duduk. Nah, apakah kamu tahu dari mana kamu berasal atau di mana rumahmu? Nah, menggelengkan kepalanya. Lang Yue terus bertanya, apakah kamu tahu metode untuk menghubungi keluargamu? Apapun akan dilakukan. Nah, masih menggelengkan kepalanya. Lang Yue berkata, lalu berapa umurmu? Nah, menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tapi akhirnya, dia membuka mulutnya. 5,5. Wah, ini berarti saya adalah kakak laki-laki Anda. Saya lebih tua dari Anda karena saya berusia 6 tahun. Kata Tang Wulin dengan semangat tinggi. Lang Yue dengan tajam memelototinya. Ibu akan membawa ke kantor administrasi untuk diselidiki sebentar lagi. Kami akan melihat apakah kami dapat menemukan keluarganya. Kau tinggal di sini dan bersikaplah, mengerti? Oh. Tang Wulin dengan patuh menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat dia tidak tahu mengapa dia merasa enggan. Itu mungkin karena dia terlalu cantik. Lang Yue membawa keluar. Adalah dirinya yang khas karena dia tidak banyak bicara sebelum pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin kembali ke kamarnya. Dia memikirkan tentang apa yang guru ajarkan di kelas hari ini dan memutuskan untuk mencoba meditasi. Tang Wulin duduk tegak dengan tenang. Meditasi membutuhkan ketenangan untuk merasakan diri dan sifat seseorang. Ini adalah langkah pertama. Tang Wulin awalnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu sehingga dia dengan cepat tenang. Dia secara tidak sadar merasakan jiwa bela diri Blue Silver Grass miliknya yang tidak kuat tetapi memiliki kekuatan jiwa yang layak. Saat pertama kali bermeditasi, dia hanya diminta untuk mencapai langkah itu. Dia pertama-tama harus merasakan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya sendiri, memaksa pikirannya untuk menjaga hubungan intim satu sama lain. Setelah langkah ini selesai, dia kemudian bisa terus benar-benar bermeditasi. Blue Silver Grass sedikit bergoyang dalam pikirannya. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia bisa merasakan beberapa rumput Blue Silver dunia. Itu halus namun kuat dengan 1 tahun kemuliaan layu saat angin musim semi terlahir kembali. Saat tenggelam dalam dunia rumput Blue Silver, Tang Wulin mengira dia mendengar banyak suara. Suara-suara ini datang sedikit demi sedikit, namun ada di mana-mana. Blue Silver Grass lembut, tapi memiliki vitalitas yang kuat. Itu adalah tanaman paling melimpah di benua itu. Keberadaan kukuh mereka ditelusuri kembali puluhan juta tahun. Solbis yang kuat dari era itu berada di ambang kepunahan, tetapi Blue Silver Grass menutupi planet ini, sama seperti yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kesadaran samar Tang Wulin memungkinkannya untuk merasakan keberadaan kecil di udara, karena mereka diam-diam terserap ke dalam tubuhnya. Keberadaan itu menyatu sepenuhnya dalam kekuatan jiwanya yang lemah. Fusi ini tidak cepat atau substansial, namun dia masih bisa merasakan bahwa fusi ini secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya. Meski hanya meningkat sedikit, peningkatan ini stabil dan persisten. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara alami terbangun dari keadaan meditasinya. Tubuhnya terasa sejuk dan rileks, seolah-olah dia terbungkus untaian Blue Silver Grass yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia ketakutan saat melihat ayahnya duduk di seberangnya. Ayah, kenapa kamu pulang begitu cepat? Tang Wulin bertanya dengan heran. Tang Xiran tersenyum, aku tidak terlalu pagi. Ini sudah malam. Saya melihat bahwa Anda sudah belajar meditasi. Sepertinya pendidikan Akademi Gunung Merah cukup bagus. Tang Wulin dengan bersemangat menjawab. Benar, sepertinya saya bisa bermeditasi sekarang. Tadi rasanya banyak hal kecil yang masuk ke tubuh saya, ayah. Setelah itu, kekuatan jiwaku mulai meningkat. Bisakah ini dianggap sebagai pembelajaran meditasi? Tang Xiran terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam 1 hari, Tang Wulin mampu memahami rahasia meditasi. Hal-hal yang dirasakan putranya jelas merupakan seni meditasi. Ini tidak sesederhana instruksi yang bagus. Awalnya, dia sendiri, ya itu betul. Anda telah belajar bagaimana bermeditasi. Sepertinya kemampuan pemahaman anak saya cukup bagus. Tang Xiran selalu murah hati dengan pujian terhadap putranya. Seseorang harus memuji anaknya ketika melihat pertumbuhan mereka. Bagi anak-anak, kepercayaan diri adalah hal terpenting.
Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bangga pada dirinya sendiri ketika ayahnya memujinya. Namun, Tang Ziran menyela dengan sungguh-sungguh sebelum Tang Wulin bisa menanggapi. "Nak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Tang Wulin jarang melihat ayahnya begitu serius, jadi dia segera menahan diri. "Ada apa ayah? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Anda mengatakan bahwa pria harus cukup berani untuk melawan penjahat. Selain itu, saya tidak melawan siswa lain ketika mereka mengejek Blue Silver Dress saya di sekolah hari ini." "Saya sangat patuh," Tang Ziran menjawab. "Tidak ada salahnya menjadi berani. Tapi kamu juga harus bijak selain berani. Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyelamatkan orang lain, maka Anda harus mencari bantuan orang lain daripada terburu-buru. Jika mereka tidak takut dengan Anda menunjukkan jiwa bela diri Anda akan terjebak dalam situasi berbahaya nak. Itu tidak berani, itu sembrono." Tang Wulin merenungkan ini dan mengingatnya sebelum menundukkan kepalanya. "Aku salah ayah." Baru sekarang senyum Tang Ziran muncul kembali. Putranya hanya harus mau mengakui kesalahannya agar dia benar-benar menyadari kesalahannya. Pria tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Petik 2. Haen. Tang Wulin mengangguk. Tang Ziran tersenyum. "Bagus kalau begitu. Mari kita bahas masalah selanjutnya." Tang Wulin bertanya dengan heran. "Masih ada masalah lain?" Tang Ziran mendengus. "Secara alami, tepat ketika Anda berusia 6 tahun, Anda membawa pulang seorang gadis. Lalu akan seperti apa kamu setelah dewasa? Terlebih lagi, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan." Tidak buruk. Baru sekarang Tang Wulin mengingat masalah Na Er dan buru-buru bertanya, "Ayah, apakah Na Er sudah menemukan keluarganya? Dia pasti sangat cantik." Tang Ziran menggelengkan kepalanya. "Ibumu membawanya ke kantor administrasi untuk menanyakannya, tetapi kami tidak menemukan informasinya." Tang Wulin bertanya, "Lalu apa yang akan terjadi padanya?" Tang Ziran menjawab, "Kamu beritahu ayah." "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang Wulin merenungkan ini. "Bagaimana kalau kita membiarkan dia tinggal bersama kita ayah? Apakah itu baik-baik saja?" Tang Ziran mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia menatapnya. "Tinggal di rumah kita, ibu dan ayah tidak mungkin mengurus 2 anak." Tang Wulin buru-buru berkata, "Saya bisa merawatnya. Aku bisa menjaganya sepulang sekolah." Petik 2. Tang Ziran tersenyum. "Baik-baik saja maka. Ayo makan dulu." Saat memasuki ruang tamu, Tang Wulin kaget melihat Na Er sudah duduk di meja makan dengan penampilan yang jinak. "Na Er!" Tang Wulin berteriak sebelum memantul dengan semangat ke sisinya dan secara alami mulai menarik tangan kecilnya yang halus. Lang Yue berkata, "Kami tidak dapat menemukan catatan apapun tentang anak ini. Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan." "Tidak, biarkan Na Er tinggal ibu." Tang Wulin berdiri di depan Na Er dengan lengan terbuka lebar. "Jangan kirim dia ke panti asuhan. Tidak bisakah kita membiarkan dia tinggal di sini? Paling buruk, saya hanya harus makan sedikit lebih sedikit di masa depan." Na Er mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin dengan bingung. Tubuh Tang Wulin tidak besar atau tinggi, tetapi ketika Na Er melihatnya melindunginya, dia tidak bisa menahan air mata sedikit. Lang Yue berkata, "Lin Lin, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan dan menggantikan keluarganya. Kamu harus bertanya pada Na Er apakah dia ingin tinggal di sini atau pergi ke panti asuhan." Tang Wulin segera berbalik, melihat langsung ke arah Na Er. "Na Er, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Ibuku membuat makanan yang sangat enak, dan ayahku sangat baik. Kamu bisa hidup bersamaku, dan aku pasti akan melindungimu. Saya selalu ingin punya adik perempuan. Mengapa kamu tidak tinggal dan menjadi adik perempuanku, En?" Tanpa diduga, Na Er berinisiatif mengangguk kali ini. "Hore, ini bagus. Saya punya adik perempuan sekarang." Tang Wulin dengan senang hati melompat-lompat. Setelah itu, diketahui bahwa anak-anak tersebut tidak mampu mengendalikan rasa lapar mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Lang Yue telah membuat makanan tambahan hari ini, itu masih belum cukup untuk memuaskan kedua pemakan besar itu. Itu benar, tidak hanya kapasitas makanan Tang Wulin meningkat, tubuh mungil Na Er itu juga lubang tanpa dasar. Tanpa diduga, perutnya tidak lebih kecil dari Tang Wulin. Mereka bahkan makan siang yang disiapkan Lang Yue untuk dimakan Tang Ziran keesokan harinya. Bahkan setelah semua itu, mereka sama sekali tidak terlihat puas.
Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, dan dengan tambahan R, dia hanya bisa berbagi kamar dengan Tang Wulin. Tang Wulin dan Tang Ziran memasang pembatas di tengah ruangan. R sangat lelah, tertidur dengan cepat. Ayah, aku akan bermeditasi sekarang. Tang Wulin merasa sangat puas ketika sedang bermeditasi, dan dengan tidak sabar ingin merasakan sensasi itu lagi. Dia ingin menjadi master jiwa. Dia bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk menjadi kuat sekarang. Dia sekarang memiliki seorang adik perempuan untuk dilindungi. Belajar menempa, tunggu sebentar. Tang Ziran memanggil Tang Wulin. Apa itu ayah? Tang Ziran menepuk kursi di sampingnya. Datang dan duduklah. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Oh, Tang Wulin pergi, duduk di samping ayahnya sambil menatapnya dengan curiga. Tang Ziran berkata, "Nak, kamu memilih jalan untuk menjadi master jiwa sehingga ayah akan mendukungmu. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda akan menghadapi banyak tantangan." Ini tidak hanya mencakup studi Anda, tetapi juga di rumah. Setelah master jiwa berkultivasi ke peringkat 10, mereka akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos. Di masa lalu, Anda bisa mendapatkan cincin jiwa dengan berburu binatang buas. Namun, 10.000 tahun kemudian, yaitu sekarang, kami telah menemukan melalui penelitian bahwa jiwa roh lebih tinggi daripada cincin jiwa. Faktanya, jiwa roh tingkat tinggi dapat memiliki kemampuan untuk tumbuh. Terlebih lagi, mereka dapat diproduksi secara artifisial. Dengan demikian, jiwa roh setara dengan cincin jiwa. Berbagai tingkatan jiwa roh dapat memberikan seorang guru jiwa dengan 1 atau lebih cincin jiwa. Namun, bagi kami orang biasa, kami hanya dapat membelinya dari pagoda roh. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dengan upah saya yang sedikit. Saya membuat hanya cukup untuk menafkahi rumah tangga kami. Namun, dengan tambahan R dan seberapa banyak kalian berdua makan, ayah akan kesulitan untuk membeli bahkan jiwa roh kelas terendah untuk Anda ketika Anda mengembangkan kekuatan jiwa peringkat 10. Ada 2 metode untuk mendapatkan jiwa roh dari pagoda roh. Yang pertama adalah menjadi master jiwa yang jenius dengan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius itu akan diberikan jiwa roh pertama mereka secara gratis. Namun, jelas bahwa Blue Silver Grass Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kesempatan itu. Oleh karena itu, kita hanya memiliki metode kedua untuk membeli 1. Tang Wulin tercengang mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tepat sekali, Soul Master membutuhkan cincin jiwa. Cincin jiwa dapat diperoleh dari makhluk jiwa atau dari jiwa roh. Soul Beast sangat langka sekarang, membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan cincin jiwa bermutu tinggi dari mereka. Satu-satunya pilihannya adalah membeli 1. Sebagai seorang anak berusia 6 tahun, konsepnya tentang uang masih sangat lemah, namun masalah uang kini dipaksakan kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Ayah, Tang Ziran tertawa getir. Ini adalah sejauh mana kemampuan ayah. Dalam beberapa tahun ke depan, ayah akan bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang untuk setidaknya membantu Anda sedikit. Namun, Anda masih harus mengandalkan upaya Anda sendiri. Apakah kamu masih ingat Paman Mang Tian? Aku ingat. Bukankah dia yang mengunjungi kita sebelumnya? Gambar seorang pria parubaya tinggi dan kasar muncul di benak Tang Wulin. Tang Ziran berkata, Paman Mang Tian adalah pandai besi yang luar biasa. Saya telah memberitahu dia tentang keadaan kami dan dia berkata bahwa dia dapat memberi Anda kesempatan untuk magang di bawah bimbingannya. Selama 2 jam setiap hari, selama 3 bulan ke depan, dia akan mengajari Anda. Jika Anda dapat memalsukan beberapa hal sederhana setelah 3 bulan, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar. Saya ingin melakukannya, ayah. Kapan saya bisa mulai? Petik 2. Tang Ziran memandangnya dengan penuh arti dan berkata, tempa adalah profesi yang sangat sulit. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku bisa melakukan itu. Saya akan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh sendiri. Aku akan melindungimu di masa depan. Kualifikasi seorang jenius secara alami berbeda tergantung pada usia seseorang. Seorang anak berusia 6 tahun yang mampu mengayunkan palu logam ribuan kali, dia benar-benar layak disebut jenius. Namun, Mang Tian tidak menyuruhnya berhenti. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Wulin terus memalu. Gerakannya langsung,
dan kuat. Namun, tidak ada mitigasi kekuatan rebound dalam tekniknya, semua itu diambil oleh lengannya. 50 kali, 80 kali, 100 kali. Keringat mulai mengalir keluar sekali lagi dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang jauh melebihi rasa sakit sebelumnya. Kedua lengannya memanas. Setiap kali dia memaksakan diri, kulit kepalanya mulai membengkak. Namun, Tang Wulin masih terus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit karena dia tidak pernah berhenti memalu. Setelah memalu 150 kali, tubuh Tang Wulin mulai bergoyang. Penglihatannya kabur, kedua lengannya bengkak dan sakit sampai terasa asing baginya, namun dia terus bertahan dengan gigi terkatup. Saya bisa bertahan, saya bisa mengatasi ujian ini. Aku laki-laki, ketekunan akan menghasilkan kemenangan. Tang Wulin bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengayunkan palu ketika Mang Tian akhirnya memanggilnya untuk berhenti. Jika Mang Tian tidak mendukungnya, dia akan jatuh ke lantai. Saat dia mengambil palu dari tangannya, Mang Tian dengan jelas melihat tangan Tang Wulin telah aus oleh palu dan menjadi bengkak. Master Blacksmithing yang galak akhirnya tergerak. Bukan hanya karena bakat bawaan Tang Wulin, tetapi ketekunannya juga. Kekuatannya masih bisa dilatih nanti, tapi untuk tekad yang tak tergoyahkan untuk tampil pada anak berusia 6 tahun, itu benar-benar terlalu berharga. Kalian berdua telah membesarkan anak yang baik. Saya akan menerima dia sebagai murid saya. Mulai besok dan seterusnya, mintalah dia datang setiap hari pada waktu yang sama seperti hari ini. Setelah Anda di rumah, oleskan salep ini di lengannya. Ketika Lang Yue datang untuk mengambil Tang Wulin, dia disambut dengan ekspresi lembut Mang Tian saat dia melewati sebotol salep. Setelah 1 jam istirahat, Tang Wulin sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Hanya saja lengannya terlalu sakit untuk mengangkatnya. Penjelasan Mang Tian tentang penempaan masih tertinggal di benaknya. Apa itu penempaan? Penempaan dan pengecoran sama sekali berbeda. Pengecoran hanya membutuhkan cetakan, dan setelah itu, penggunaan mesin untuk menggiling bentuk yang diinginkan. Itu adalah casting. Untuk penempaan, dibutuhkan seorang pandai besi untuk memalu sendiri logam tersebut dari awal hingga akhir. Tentu saja, Anda dapat menggunakan mesin untuk menumbuk logam dan menempanya, tetapi logam adalah benda hidup. Mesin tidak akan pernah bisa menangkap urat logam. Jadi, semua komponen mesin kelas 1 dibuat oleh pandai besi. Pandai besi yang baik adalah pengrajin sejati yang memiliki status tidak kurang dari master jiwa. Spirit Master dan Machine Master, itulah impian semua anak laki-laki. Aduh, Tang Wulin berteriak kesakitan ketika Lang Yue menarik tangannya. Saat itulah Lang Yue menemukan luka di telapak tangan putranya. Astaga, dia melakukan ini padamu, air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan sangat menderita hanya dalam 2 jam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukan apapun. Paman Mang Tian menguji saya dan saya lulus. Bukankah aku ibu yang kuat? Jangan menangis, tidak sakit. Mari kita pulang, kata Lang Yue saat dia menyeka air matanya dengan mata penuh kesedihan. Tidak ada yang salah, Bu. Nyatanya, saya sangat senang. Saya lulus ujian Paman Mang Tian. Apakah kamu tidak senang untukku? Bukankah ini rasa pencapaian yang dibicarakan ayah? Saya senang, saya sangat senang. Lang Yue menepuk kepala putranya dan sekali lagi, tetesan air mata berkilauan muncul di matanya. Begitu mereka kembali ke rumah dan melewati pintu, Tang Wulin melihat Na Er duduk di samping. Dengan terpental, dia segera berlari ke arahnya sementara Lang Yue pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Na Er, tahukah kamu, saya lulus ujian Paman Mang Tian hari ini sehingga saya bisa belajar cara memalsukan darinya sekarang. Tunggu kakak mendapatkan uang dengan menempa, maka saya bisa menabung untuk membeli roh jiwa. Aku juga bisa membelikanmu makanan. Dengan temperamen seorang anak kecil, dia sudah melupakan rasa sakit di lengannya saat dia berbicara tentang pencapaiannya kepada Na Er. Na Er dengan sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi matanya sesekali menunjukkan sedikit kekosongan. Na Er, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang keluargamu? Setelah dia selesai berbicara tentang pencapaiannya, dia menanyakan pertanyaan yang selama ini mengintai di benaknya. Nah, Er menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa nama saya Na Er. Yang lainnya tidak jelas. Kakak Lin, apakah aku bodoh? Tang Wulin buru-buru menjawab, tidak.
Tentu saja Anda tidak bodoh, Nah, Tidak masalah jika Anda tidak dapat mengingatnya. Ini rumahmu sekarang. Ayah dan ibuku adalah ayah dan ibumu. Kamu adalah adik perempuanku. Nah, menatapnya, saat dia secara bertahap mengungkapkan senyuman manis. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia datang ke rumah mereka. Wow, senyummu sangat cantik, Nah. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kakak akan bekerja keras untuk menjadi master jiwa, lalu aku akan bisa melindungimu di masa depan. Baiklah, iya, ketika Tang Ziran kembali, makan malam sudah disiapkan. Ziran, ikut denganku. Silakan makan dulu, anak-anak. Dengan penampilan yang tenang, Lang Yue melirik Tang Ziran sebelum menuju ke kamar mereka. Tang Ziran dengan bingung menatap putranya dengan tatapan ingin tahu. Sebagai balasannya, Tang Wulin mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Tang Ziran buru-buru mengikuti Lang Yue ke kamar mereka, lalu Lang Yue menutup pintu. Kami akan makan dulu, Nah. Apakah kamu tidak lapar? Menghitung berapa banyak camilan yang mereka makan sebelumnya, Lang Yue memastikan untuk memasak banyak makanan hari ini. Nah, jelas tidak memiliki hambatan dalam hal makan. Dia mengangguk dan mulai makan dengan lahap. Setelah dia makan sebentar, dia memperhatikan bahwa Tang Wulin tidak bertindak sama seperti hari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, dan menemukan bahwa dia dengan menyedihkan berbalik dan memutar tubuhnya dengan wajah sedih. Kakak, ada apa? Nah, dengan tajam bertanya. Lengan saya benar-benar sakit setelah tes saya. Saya tidak bisa membesarkan mereka sama sekali. Tang Wulin sangat lapar akhir-akhir ini. Dengan tambahan pekerjaannya setelah sekolah, orang hanya bisa membayangkan kerinduannya akan makanan sekarang. Nah, berkedip beberapa kali. Kalau begitu aku akan memberimu makan. Iya, baik, Tang Wulin berkata dengan gembira. Dengan gerakan gemetar, Nah, dengan canggung memberi makan Tang Wulin sesendok demi sesendok. Dua anak, yang satu berusia 6 tahun dan yang lainnya berusia 5,5 tahun, menikmati kebersamaan satu sama lain dengan kenaifan masa muda. Di rumah mungil ini, suasananya juga membuat lampu tampak lebih lembut. Nah, kamu yang terbaik. Keluar dari pertanyaan, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Lin Lin bekerja di bawah Mang Tian lagi. Menahan emosinya untuk mencegah kedua anak di luar mendengar, Lang Yue menahan tangisnya. Setelah mendengar pikiran Lang Yue, Tang Ziran tidak dapat menjawab. Dia hanya bisa berdiri diam di sana, hatinya dipenuhi rasa sakit. Tanpa melalui tebal dan tipis, bagaimana seseorang bisa melihat pelangi? Tidak ada yang bisa sukses hanya dengan melakukan apa yang dia inginkan. Yue, sungguh menyakitkan hatiku mengetahui bahwa Lin Lin harus menanggung kesulitan ini. Tapi jika dia tidak menanggungnya sekarang, maka dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan saat dia besar nanti. Ketika saya mengunjungi Mang Tian hari itu, saya tahu bahwa dia tidak mau. Dia memiliki kebanggaan sebagai pandai besi ahli, namun Lin Lin bisa mendapatkan persetujuannya. Apakah Anda mengerti betapa luar biasanya putra kami? Putra kami ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Mang Tian memberitahuku sesuatu. Dia memberitahu saya bahwa putra kami sangat berbakat, bahwa dia memiliki bakat yang saleh. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyamai manusia biasa, dan yang lebih terpuji adalah tekad Lin Lin. Dengan Blue Silver Grass sebagai jiwa bela dirinya, peluangnya untuk menjadi master jiwa yang kuat hampir tidak ada. Tetapi jika dia mampu menjadi pandai besi yang luar biasa, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang pakaian atau makanan selama sisa hidupnya. Anak kita tidak lemah, jadi bagaimana kita sebagai orang tuanya bisa menunjukkan kelemahan? Kita harus mendukung dan mendorongnya. Selain itu, saya yakin bahwa sebagai pandai besi bintang 6, Mang Tian pasti akan dapat mengajar muridnya dengan tepat. Dia pasti tidak akan menyakiti anak kecil. Mari kita biarkan Lin Lin mencobanya. Oke, jika ternyata dia benar-benar disakiti, maka aku akan mencegahnya melanjutkan dengan segala cara yang mungkin. Lang Yue berkompromi pada akhirnya. Jelas baginya bahwa dia dan suaminya menyayangi putra mereka, dan alasan Tang Ziran telah meyakinkannya. Ketika keduanya kembali ke ruang tamu, mereka melihat Tang Wulin duduk di sana, dengan penuh semangat mengunyah makanannya sambil menyeringai ketika dia melihat Na di sampingnya. Dia memberinya makan sesendok sekali.
Tang Xiran dan Lang Yue tidak bisa membantu tetapi tercengang dan terkejut dengan pemandangan ini. Dua anak yang cantik sedang duduk di sana berseri-seri dengan pancaran cahaya yang kuat. Seolah-olah mereka tiba-tiba tersandung ke dalam pemandangan yang sangat harmonis. Tang Xiran bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu kita akan mengadopsi anak ini. Tumbuh bersama dengan anak lain akan sangat membantu Lin Lin. Lang Yue setuju, akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Dengan cara ini, makan malam keluarga yang akrab diakhiri dengan suasana seperti itu. Tapi sekali lagi, kemampuan makan Tang Wulin dan Na Er mengejutkan pasangan suami istri itu. Untuk membesarkan kedua anak ini, pertama-tama mereka harus menghadapi masalah apakah mereka dapat memberi makan mereka berdua. Setelah makan malam, Lang Yue dan Tang Xiran membahas topik tersebut dan memutuskan bahwa dia akan pergi dan mencari pekerjaan juga. Jika mereka hanya mengandalkan penghasilan Tang Xiran, akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup. Lihat, Na Er, ini adalah jiwa bela diri saya. Tang Wulin mengangkat tangannya dengan susah payah, memperlihatkan untaian rumput kecil berwarna biru yang perlahan berputar di telapak tangannya. Bersamaan dengan cahaya biru redup, itu juga memancarkan energi bergelombang yang lembut. Penuh keajaiban, Na Er memainkan blue silver dress di telapak tangannya. Kakak laki-laki, apakah saya akan memiliki jiwa bela diri di masa depan juga? Tang Wulin menjawab, tentu saja, setiap orang memiliki jiwa bela diri mereka sendiri. Tunggu saja sampai Anda berumur 6 tahun, maka Anda bisa membangkitkan jiwa bela diri Anda pada hari kebangkitan tahun depan. Saya lelah, saya tidak bisa mengangkat tangan lagi. Saya akan pergi tidur. Kamu juga harus tidur lebih awal. Bahkan ketika dia berbicara, Tang Wulin sudah berbaring di tempat tidurnya. Dalam beberapa saat yang singkat, napasnya menjadi stabil dan dia tertidur lelap. Na Er dengan bodoh menatapnya. Dia benar-benar ingin mengingat beberapa ingatannya, tetapi pikirannya terus kabur dan dia tidak dapat mengingat apapun. Setelah dia berbaring di tempat tidurnya, tidak lama kemudian dia juga tertidur. Di tengah malam, pintu kamar Tang Wulin dan Na Er terbuka dan Tang Xiran masuk. Dia pergi dan berlutut di samping tempat tidur putranya, mengeluarkan botol obat yang diberikan Mang Tian kepada Lang Yue. Bersiap untuk mengoleskan obat ke seluruh lengan putranya, dia menarik lengan baju Tang Wulin. Dia menekan tombol di bahunya sendiri, menyalakan lampu kecil di bahunya, yang mulai bersinar langsung di lengan Tang Wulin. Hah! Tang Xiran terkejut saat melihat lengan Tang Wulin. Dia heran mengetahui bahwa lengan putranya tidak memar. Sebaliknya, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan Lang Yue, itu tampak sangat normal. Dia dengan hati-hati membuka telapak tangan Tang Wulin. Telapak tangannya cerah dan bersih seperti batu giok, tanpa memar sedikit pun. Terkejut, Tang Xiran buru-buru menarik lengan baju putranya yang lain. Kondisinya sama persis dengan yang lainnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kedua lengan putranya terlihat sama sekali tidak terluka. Tang Xiran tahu bahwa istrinya tidak akan membohongi dirinya sendiri. Namun, mengapa memar dan luka yang seharusnya hilang? Apa penyebabnya? Mungkinkah? Apakah itu efek dari jiwa bela diri putranya? Ada beberapa jiwa bela diri khusus yang mampu menyembuhkan diri sendiri secara otomatis. Tapi dia belum pernah mendengar rumput blue silver memiliki kemampuan seperti ini. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di bawah rambut hitam Tang Wulin, dahinya memiliki pola urat emas redup yang diam-diam memudar. Tang Xiran duduk di sana dan merenung sejenak. Melihat botol obat di tangannya dan kemudian ke lengan putranya, matanya bersinar dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia menyimpan botol obat dan meninggalkan ruangan. Akan lebih baik jika menyelidiki keadaan putranya di pagi hari. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia berlari ke dapur untuk membantu pekerjaan ibunya. Meskipun dia belum tahu cara memasak, dia masih bisa membawa mangkuk dan piring. Lin Lin, apakah lenganmu masih sakit? Hati Lang Yue mulai sakit lagi begitu dia melihat putranya begitu bijaksana. Hah, mereka sepertinya tidak terluka sama sekali. Tidak ada yang terlalu serius. Tang Wulin menanggapi sambil mengayunkan lengannya. Rasa sakit dari kemarin sudah benar-benar hilang, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Terlebih lagi, dia merasa lengannya bahkan lebih kuat sekarang. Nada suara Lang Yue rileks. Tampaknya obat yang diberikan Paman Mang Tian kepada kami kemarin cukup bagus.
Jika sudah seperti ini, maka ibu bisa tenang. Setelah kamu tertidur kemarin, ayah pergi dan mengoleskan obat ke lenganmu. Tepat ketika dia meninggalkan kamar mereka, Tang Ziran mendengar percakapan ini. Dia sama sekali tidak mengolesi obat. Mungkinkah jiwa bela diri putranya telah bersemangat, memicu kemampuan pemulihan diri serta tumbuh lebih kuat? Tidak mungkin Blue Silver Crest memiliki efek seperti ini. Sepanjang sarapan mewah mereka, rumah kecil mereka ini dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Ayah, cepat bawa aku ke sekolah. Kami belajar tentang jiwa bela diri hari ini. Ayah, saya terlalu lelah kemarin dan saya lupa untuk bermeditasi. Ingatkan saya saat saya pulang nanti untuk bermeditasi. Aku, Tang Wulin, pasti harus menjadi master jiwa yang kuat. 3 tahun kemudian, Akademi Gunung Merah, Wan Yunchao memutar tubuhnya yang gemuk, bergerak mendekati sisi Tang Wulin dan berbisik, "Wulin, ku dengar Zhou Shaolong menembus peringkat 10, dan dia akan membeli jiwa roh malam ini. Bagaimana dengan kamu? Bukankah kamu pernah memberitahuku bahwa kamu sudah berada di peringkat 9? Kami akan segera lulus. Jika Anda belum peringkat 10 pada saat kami lulus, Anda harus pulang dan berkultivasi tanpa surat rekomendasi akademi. Akan sangat merepotkan untuk memasuki akademi menengah nanti." 3 tahun telah berlalu, dan dengan itu datanglah perubahan besar bagi Tang Wulin. Awalnya tingginya hanya 1,2 meter, kini dia telah tumbuh hingga ketinggian 1,4 meter. Dia sudah agak lebih tinggi dari teman-temannya. Dengan perawakan sedang, dia tidak gemuk atau kurus. Dari sudut pandang orang luar, dia tampaknya tidak terlalu kuat. Seiring dengan pertumbuhannya, wajahnya menjadi semakin tampan, terutama matanya yang hitam jernih memantulkan cahaya seperti cermin. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, dia masih sangat populer di Akademi Gunung Merah. Wan Yunchao adalah lemak yang dia temui di tahun pertamanya. Dia awalnya memandang rendah Tang Wulin, tetapi dia membalikkan meja padanya suatu hari ketika dia mencoba menindas Tang Wulin, dan malah didorong ke lantai oleh Tang Wulin dan dipukuli tanpa alasan. Dia berperilaku baik sejak pemukulan itu. Tak satu pun dari mereka memiliki keterampilan jiwa, juga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat kekuatan jiwa mereka. Kekuatan fisik Tang Wulin tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam hubungan mereka. Meskipun dia tidak terlihat terlalu kuat atau kokoh, saat itu dia mengangkat Wan Yunchao dengan satu tangan telah membuat Wan Yunchao ketakutan hingga menangis dengan keras. Wah wah. Sejak itu, Wan Yunchao menjadi bayangan Tang Wulin. Kelas jiwa bela diri hanya memiliki selusin siswa, dan 6 dari mereka sudah mencapai kekuatan jiwa peringkat 10. Mereka sudah bisa maju dari peringkat master jiwa terendah dari sarjana jiwa ke peringkat master jiwa. Secara alami, pertama-tama mereka harus mendapatkan jiwa roh untuk maju. Dalam 3 tahun ini, mereka hampir menyelesaikan studi mereka di akademi dasar ini. Begitu mereka memasuki akademi menengah, mereka akan dibagi ke dalam spesialisasi mereka dan akan menghadiri akademi untuk spesialisasi mereka. Kota Glorybound adalah kota kecil. Jadi, itu tidak memiliki akademi master jiwa perantara. Untuk mendaftar di akademi menengah di kota berukuran sedang, seseorang harus memiliki jiwa roh. Wan Yunchao adalah salah satu dari 6 siswa yang telah mencapai kekuatan jiwa peringkat 10. Setiap siswa yang mencapai peringkat 10 kekuatan jiwa sebelum lulus berhak untuk menerima surat rekomendasi dari akademi, membuatnya lebih mudah untuk memasuki akademi menengah. Ini karena fakta bahwa itu bertindak sebagai bukti bahwa siswa memiliki keterampilan yang diperlukan. Jika mereka tidak berkultivasi ke peringkat 10 sebelum mereka berusia 10 tahun, mereka harus mengikuti beberapa tes sebelum diizinkan untuk mendaftar di akademi menengah. Aku harusnya hampir sampai. Saya pikir saya telah mencapai hambatan, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kecepatan kultivasinya telah mengejutkan guru mereka, Guru Lin Simeng. Berkultivasi untuk peringkat 10 kekuatan jiwa dari peringkat 3 kekuatan jiwa bawaan dalam 3 tahun tidak dapat dianggap cepat di antara master jiwa. Paling banter, itu hanya dianggap sebagai kecepatan rata-rata. Namun, jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Berkultivasi ke peringkat 10 dalam 3 tahun dengan jiwa bela diri sampah seperti ini tentu tidak bisa dianggap lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan para jenius itu masih berada di level atas di dalam kelas. Saat Lin Simeng membimbing Tang Wulin, dia menemukan bahwa anak ini memiliki bakat untuk bermeditasi.
Sangat mudah baginya untuk merasakan energi di atmosfer. Selain itu, keadaan meditasinya sangat terfokus. Kemudian, dia menemukan penyebab kecepatan kultivasi Tang Wulin yang cepat. Kekuatan spiritual anak ini jauh lebih tinggi daripada teman-temannya, memungkinkannya untuk berkultivasi dengan lebih fokus dan dengan demikian, kecepatan. Jika satu siswa lagi dapat mencapai peringkat 10 sebelum kelulusan, guru tersebut akan memenangkan kemuliaan sekaligus bonus. Jadi, di tahun terakhir studi mereka, Lin Simeng memperlakukan Tang Wulin dengan jauh lebih penting. Dia sering memberinya petunjuk dan dengan jiwa roh dan menjadi master jiwa sejati. Wulin, baik, ayo beli satu dan aku akan membawamu pulang sebelum pergi ke bengkel. Tang Wulin berkata sambil menepuk kepalanya. Saat murid-murid yang diberhentikan pergi, tidak satupun dari mereka yang terkejut dengan pemandangan kedua bersaudara ini. Mereka sudah lama terbiasa dengannya. Pada tahun kedua tinggal bersama keluarga Tang. Dia menghadiri upacara kebangkitan dan membawa keajaiban. Keajaiban ini bukanlah karena jiwa bela dirinya sangat kuat. Sebaliknya, dia tidak memiliki jiwa bela diri sama sekali. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat sepanjang sejarah benua. Secara alami, dia hanya bisa memasuki bagian biasa akademi untuk belajar tanpa jiwa bela diri. Tumbuh menjadi sangat cantik, membuat semua gadis lain cemburu sambil membangkitkan keingintahuan semua anak laki-laki. Karena ini, Tang Wulin tidak pernah kekurangan perkelahian. Suatu kali, sekelompok siswa laki-laki menghentikannya, dan karena dia tidak dapat mengalahkan mereka semua sendirian, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melindungi Pada akhirnya, dia dipenuhi luka dan memar, tetapi tidak ada satupun rambut di yang rusak. Keesokan harinya, Tang Wulin menemukan pemimpinnya dan akan melakukan pertarungan sengit setiap hari sampai akhirnya, dia telah mengalahkan lawannya sampai mereka takut padanya dan terlalu takut untuk menggertak lagi. Karena dia berada di kelas master jiwa, dia tidak menerima hukuman yang serius. Dia terkenal setelah pertarungan itu, dan tidak ada seorang pun di Akademi Gunung Merah yang berani menggertak lagi. Sejak dia berumur 8 tahun, Tang Wulin telah bertingkah seperti seorang pemuda. Dia memikul tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar adik perempuannya. Setelah membeli beberapa makanan ringan, Tang Wulin menurunkan di rumah mereka bersama dengan tas sekolahnya. Sebagai gantinya, dia mengenakan pakaian kerja yang basah kuyup dan meninggalkan rumah sekali lagi. Bengkel Mang Tian sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Wulin di sini, seorang anak muda berusia 20-an, dengan tubuh tinggi dan kokoh, memanggil Tang Wulin untuk menyapa. Kakak panjang, Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Tugas apa yang diberikan guru kepadaku hari ini? Brother Long menyeringai, ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Masuk saja ke kamar dan lihat sendiri. Ngomong-ngomong, aku sangat iri padamu. Kamu sangat muda, namun beban kerjamu sudah lebih dari milikku. Pandai besi adalah profesi yang rajin. Secara alami, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin banyak penghasilannya. Sambil terkekeh, Tang Wulin bertanya, jika saya sebanding dengan Anda, lalu kenapa guru masih belum mengizinkan saya membuat komponen besar? Saudara Gong menjawab, itu agar Anda dapat memiliki dasar yang lebih kuat. Baiklah, cepat pergi. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dalam 2 jam yang Anda miliki. Bengkel Mang Tian hanya memiliki 3 anggota, Mang Tian, Brother Long, dan Tang Wulin. Awalnya, Brother Long adalah satu-satunya murid Mang Tian, tetapi dengan kedatangan Tang Wulin, dia telah mendapatkan murid kedua. Mulai dari kunjungan keduanya ke bengkel 3 tahun sebelumnya, Tang Wulin mulai memanggil Mang Tian, guru. Mang Tian adalah seorang guru yang sangat ketat. Dia memiliki tuntutan yang tinggi terhadap murid-muridnya, tetapi dia juga mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin sering mendapati dirinya berpikir bahwa dia belajar lebih banyak hal di sini di bengkel daripada di akademi. Setiap orang memiliki bengkel untuk dikerjakan. Mang Tian membawa beberapa komponen mesin palsu dari luar sebelum mendistribusikannya. Dia memberikan yang sederhana kepada saudara Long dan Tang Wulin, sementara dia secara pribadi mengawasi penempaan yang rumit. Setiap minggu mereka masing-masing memiliki 1 hari pelatihan khusus ketika Mang Tian akan mengajar mereka secara pribadi. Selama sisa minggu itu, mereka hanya harus menyelesaikan tugas yang diberikan Mang Tian kepada mereka. Semakin banyak mereka bekerja,
Semakin baik keahlian mereka dan semakin banyak uang yang mereka peroleh. Tang Wulin memasuki kamar tempatnya sendiri. Sangat berbeda dengan ruang resepsionis yang kotor dan berantakan di luar. Sebaliknya, dia membuat kamarnya sangat rapi dan rapi. Sudah ada beberapa bahan mentah tergeletak di bangku tempat, serta cetak biru di sisinya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Mang Tian telah membuatnya menumbuk besi selama 3 bulan untuk mengajarinya teknik transmisi dan mitigasi kekuatan yang tepat. Setiap hari dia harus memukul besi selama 2 jam. 2 jam itu selalu merupakan jurang penderitaan baginya. Karena latihannya yang konstan, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, dia menggunakan palu besi kecil, tetapi palu yang diperlukan berangsur-angsur diganti dengan yang lebih besar dan lebih besar. Setelah 3 bulan berlatih, dia diizinkan melakukan beberapa pekerjaan ekstraksi logam sederhana. 1 tahun kemudian, dia mulai membuat komponen yang paling sederhana. Tidak sampai setengah tahun sebelumnya dia dipromosikan dari menempa komponen kecil menjadi komponen berukuran sedang. Mang Tian bahkan mulai membandingkan dia dan Brother Long dengan lebih ketat. Namun, temperamen Tang Wulin memiliki ketekunan khusus. Selama 3 tahun dia bekerja di sana, tidak sekalipun dia mengeluh tentang kesulitannya. Setelah dengan serius melihat cetak biru itu, dia mengerti apa tugas hari ini. Dia harus membuat 10 sendi pergelangan kaki lapis baja mesin. Bentuknya bulat jadi jika pekerjaan dilakukan dengan cetakan, hanya perlu ditekan 2 kali agar bisa selesai. Namun, ketika harus memalsukannya, tuntutannya jauh lebih tinggi. Blacksmithing dibagi menjadi banyak peringkat. Secara umum, ada 100 refined. 100 refined adalah ketika sebuah komponen disempurnakan 100 kali. Bahkan lebih tinggi dari itu adalah tosat refined. Semakin banyak waktu itu dimurnikan, semakin sedikit kotoran yang dimiliki logam. Secara alami, logam berkualitas dibutuhkan untuk menahan tekanan 1000 perbaikan. Untuk saat ini, Tang Wulin masih tidak dapat membuat komponen 1000 halus, jadi dia jarang diminta untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Dengan gerakan yang terlatih, dia menekan tombol di meja kerja, menyebabkannya terbelah di bagian tengah yang memperlihatkan tungku tempat. Dia mengikat beberapa logam ke saluran di samping, lalu menekan tombol lain yang mengirim logam ke dalam tungku. Dia mengambil sepasang palu logam dengan lapisan hitam mengkilap. Kedua palu ini kira-kira berukuran sama dengan yang pertama kali dia gunakan ketika dia pertama kali datang ke sini. Untuk komponen kecil semacam ini, palu dengan ukuran ini adalah yang paling cocok. Namun, palu ini juga merupakan hadiah yang diberikan Mang Tian kepadanya setelah bekerja di bengkelnya selama 1 tahun. Mang Tian secara pribadi membuat tosat refined tungsten hammers ini. Masing-masing beratnya sekitar 40 kg, yang membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk mengayunkannya. Namun demikian, mereka tampak hampir tidak berbobot di tangan Tang Wulin. Di bawah suhu tungku yang tinggi, logam dengan cepat memerah. Tang Wulin mengayunkan palu di tangan kanannya ke mahkota logam. Palu di tangan kirinya segera terhubung dari bawah. Menekan dari kedua sisi, Tang Wulin mampu menghilangkan bongkahan logam yang dipanaskan. Dia dengan cepat mengayunkan palu tungsten di masing-masing tangan dan deretan bantingan bisa terdengar. Dengan bantingan yang menggema itu, dia mulai menempa hari itu. Blacksmithing adalah pekerjaan pengrajin. Itu bukan hanya perdagangan terampil sederhana. Mang Tian telah memberitahunya ketika dia pertama kali memulainya bahwa untuk menjadi pandai besi, dia harus menggunakan otaknya. Selama proses pemukulan logam, ia harus merasakan getaran dan perubahan garis urat logam tersebut. Hanya setelah memahami 2 hal ini, barulah dia bisa menempa barang-barang berkualitas. Dalam aspek persepsi, Tang Wulin sangat bagus. Tang Wulin tidak menyadari fakta bahwa ketika Mang Tian memberinya hadiah sepasang palu tungsten 1000 halus ini, itu menandakan bahwa dia telah secara resmi menjadi pandai besi. Penghasilan bulanannya tidak bisa dianggap banyak, tetapi dia masih dengan sungguh-sungguh menabung sejumlah uang setiap bulan. Sisanya, ia sisihkan sebagian kecil untuk dibelanjakan untuk adik perempuannya, sedangkan sisanya diberikan kepada ibunya sebagai bantuan biaya keluarga. Dia hanya seorang anak berusia 9 tahun saat ini, tetapi dengan 3 tahun penempaan serta sifat tegasnya, dia jauh lebih tabah dibandingkan dengan teman-temannya. 2 jam kemudian, dia memberi komponen terakhir pemogokan akhir. Sambil menghela nafas, dia meraih handuk di dekatnya dan menyeka keringatnya.
Melihat 10 komponen sendi yang bersinar di depannya, dia mengungkapkan ekspresi puas. Setelah terbiasa menempa, dia menjadi menyukai jenis pekerjaan ini. Setiap hari dia akan mengacungkan logam palu dan ponnya. Itu adalah cara baginya untuk melampiaskan perasaannya dengan cara yang riang. Selain itu, ada kalanya dia menumbuk logam sehingga dia akan memasuki kondisi yang sangat fantastis. Seolah-olah dia beresonansi dengan palu dan juga dengan logam yang dia tempa. Kapanpun keadaan ini terjadi, komponen yang dia tempa akan sangat luar biasa. Komponen-komponen itu bahkan akan menarik pujian dari Mang Tian yang berhati dingin. Guru, Tang Wulin baru saja bersiap untuk menyerahkan karyanya ketika dia menemukan bahwa Mang Tian sudah ada di ruang tempa. Mang Tian berjalan ke meja kerja untuk memeriksa produk terlebih dahulu. Dia mengangguk, lalu memberi Tang Wulin beberapa uang kertas. Ini gaji bulan ini. Pekerjaanmu cukup bagus. Terima kasih guru. Tang Wulin sangat gembira saat dia buru-buru menerima uang kertas dan memasukkannya ke dalam saku ini. Karena kegembiraannya, wajah kecil Tang Wulin agak merah, namun dia tidak bisa menahan tinjunya dengan gembira. Mang Tian menatapnya dengan ragu. Aku belum pernah melihatmu begitu bahagia menerima gaji bulananmu sebelumnya. Sesak napas, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Guru, saya telah menabung cukup uang untuk membeli jiwa roh. Mang Tian menatapnya kosong, lalu berkata dengan sedikit emosi, kamu mengatakan bahwa jiwa bela diri kamu telah mencapai peringkat 10. Tang Wulin mengangguk. Aku hampir sampai di sana. Mang Tian tersenyum sedikit. Semoga berhasil. Guru, aku akan kembali dulu. Tang Wulin menempatkan komponen yang sudah jadi di dalam sebuah kotak, lalu pergi dengan penuh kegembiraan. Saat dia melihat kepergian Tang Wulin, Mang Tian tidak bisa menahan senyum yang lebih besar. Akhirnya, anak itu bertingkah seperti anak normal. Sayangnya jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass. Tidak peduli apa jiwanya, saya takut itu semua. Namun, ini juga merupakan keberuntungan bagi saya. Bakat anak ini dalam menempa jauh melebihi bakatku sendiri. Tang Wulin dengan senang hati melompat-lompat sepanjang perjalanan pulang. Dia benar-benar bahagia saat ini. 3 tahun. Sudah 3 tahun penuh. Dia dengan susah payah menempa logam setiap hari. Semua ayunan palu itu, semuanya demi mendapatkan cukup uang untuk jiwa roh. Meskipun dia sudah menghitung bulan sebelumnya bahwa dia akhirnya akan memiliki cukup uang untuk jiwa roh bulan ini. Sekarang dia benar-benar memiliki uang di tangannya, dia hanya ingin berteriak kegirangan. 30.000 koin federasi. Bagi keluarga kaya kelas atas itu, ini bukan apa-apa. Namun, bagi seorang anak yang baru berusia 9 tahun, itu adalah buah dari kerja keras dan keringat selama lebih dari 1000 hari. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengangkat palunya untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Apalagi berapa banyak dia telah berkeringat untuk itu. Dia akhirnya berhasil. Semakin dia memikirkan pencapaiannya, semakin dia gembira. Emosinya tidak mungkin untuk disampaikan sekarang. Saat dia berhasil menerobos kemacetan, dia akhirnya bisa mendapatkan jiwa roh. Dan sekarang dia begitu dekat, sehingga dia hanya menghitung mundur jumlah hari sebelum itu terjadi. Kekuatan jiwanya akan membuat terobosan dan terlebih lagi, itu mungkin terjadi sebelum lulus. Mendobrak peringkat 10 akan menandakan saat dia menjadi master jiwa. Meskipun Tang Wulin suka menempa, itu tidak berarti dia ingin menganggapnya sebagai profesinya. Mimpinya masih menjadi master jiwa, dan di masa depan, dia bahkan bermimpi menjadi master armor mesin. Semua anak laki-laki memiliki mimpi seperti ini, tetapi berapa banyak orang yang mampu melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai impian mereka? Ketekunan mengimbangi kebodohan. Selama 3 tahun terakhir, Tang Wulin selalu menyimpan keempat kata ini di dalam hatinya dan berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dia akhirnya bisa melihat ini mulai membuahkan hasil sekarang. Bu, ayah, aku sudah mendapatkan cukup uang sekarang. Saya sudah cukup sekarang. Begitu Tang Wulin bergegas melewati pintu, dia sudah mulai berteriak kegirangan. Nah, sedang duduk di ruang tamu, mengisap permen lollipop yang dibelikan Tang Wulin padanya. Kakak, kamu punya cukup uang untuk membeli jiwa roh sekarang? Dia sangat memahami kegembiraan Tang Wulin. Saya sudah cukup sekarang. Saya memiliki semua 30.000. Tang Wulin dengan cepat mengeluarkan uang itu dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke kamarnya dan mengambil kotak besi dari bawah tempat tidurnya.
Dia berlari kembali ke ruang tamu dan menuangkan semua uang yang ada di dalam kotak itu. 100, 200, 220, 29.600, 29.700, 30.000, 30.200. Sebenarnya ada 200 ekstra. Nah, aku akan memberimu uang 100 untuk membeli makanan enak untuk dimakan. Melihat tumpukan besar koin federasi di depannya, wajah kecil Tang Wulin memerah karena kegembiraan. Lang Yue sudah selesai bekerja dan kembali ke rumah sebelum mereka. Bahkan dari dapur, dia bisa mendengar teriakan putranya. Tang Ziran telah selesai bekerja dan dia baru saja melangkah melewati pintu ketika dia juga mendengar sorakan putranya. Ketika mereka melihat semua uang di atas meja, mereka berdua tidak bisa menahan air mata sedikit. Anak ini benar-benar mengalami kesulitan. Saat anak-anak lain bermain, dia sudah mendapatkan uang. Lang Yue berjalan ke sisi suaminya dan menepuk pundaknya. Dia tidak berbalik, karena takut anak-anak akan melihat air matanya. Aku tahu apa yang kamu mampu. Kamu anak yang sangat cakap, kata Tang Ziran sambil menepuk-nepuk punggung istrinya dengan nyaman. Sambil tersenyum, Tang Ziran berjalan ke Tang Wulin dan memeluk bahunya dari samping dan memberinya acungan jempol. Begitu aku berhasil menembus peringkat 10, aku akan bisa membeli jiwa-jiwaku, kan ayah? Tang Wulin dengan bersemangat bertanya. Itu benar. Ketika saatnya tiba, saya akan menemani Anda. Tidak, seluruh keluarga kita akan pergi. Anda akan menjadi master jiwa. Nak, saya sangat bangga padamu. Dia benar-benar gembira. Begitu malam tiba, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Tang Wulin tidak dapat memasuki keadaan meditasi. Nah, sudah tertidur. Bulan dan bintang sangat cerah pada malam itu. Hari berikutnya pasti akan menjadi hari yang cerah. Tang Wulin diam-diam turun dari tempat tidurnya. Kegembiraannya terlalu berlebihan baginya untuk tertidur. Dia menarik selimut dan menyesuaikannya sehingga menutupi tubuhnya yang halus. Seperti biasa, dia tidak bisa diam saat dia tidur. Ibu berkata bahwa begitu aku berusia 10 tahun depan, aku tidak akan bisa tidur di kamar yang sama dengan lagi. Saat waktunya tiba, saya harus memberikan kamar itu kepada dan saya akan tidur di ruang tamu. Tapi kenapa begitu? Memikirkan hal ini, Tang Wulin mulai merasa tidak nyaman. Dia suka disambut dengan pemandangan saat dia bangun setiap hari. Dia dengan hati-hati membuka pintu, lalu dengan lembut dan diam-diam keluar. Dia ingin keluar jalan-jalan dan membiarkan hatinya tenang. Kemudian dia akan bisa bermeditasi setelah dia kembali. Membuka dan menutup pintu, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat dia keluar dengan tenang. Sinar bulan yang cerah menyinari kamar tidur, jatuh ke tubuh Bulan malam ini sangat cerah. Rambut perak berkilau dan bersinar di bawah selimut sinar bulan. Diselimuti oleh sinar bulan, tiba-tiba, lingkaran cahaya diam-diam muncul dari tubuh Kuning, hijau, merah, biru, ungu, emas dan perak. 7 warna ini bersinar satu persatu. Seandainya Tang Wulin masih ada di ruangan itu, dia pasti bisa melihat pemandangan luar biasa ini. Tubuh sedikit gemetar. Setelah berkelap-kelip untuk beberapa saat, lingkaran cahaya 7 warna mulai menyatu ke dalam ruang di antara kedua matanya. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke keadaan damai sebelumnya. Cahaya bulan masih seterang sebelumnya, namun cincin cahaya di tubuh sudah menghilang. Sepertinya tubuhnya yang halus telah tumbuh sedikit. Meskipun dia tidak tumbuh terlalu banyak dalam 3 tahun terakhir, malam ini dia mengalami terobosan. Gemetarannya menghilang, dan sekali lagi, napas kembali normal. Namun, alisnya kusut. Sepertinya mimpi yang dia alami tidak indah atau indah sama sekali. Udara malam ini sangat sejuk. Ada sebuah taman kecil di daerah rakyat jelata tempat Tang Wulin tinggal. Dia sering membawa ke sini untuk bermain setiap kali ada liburan sekolah. Begitu dia memasuki taman, dia merasakan daya tarik yang kuat dari untaian rumput blue silver. Dia menghirup aroma manis tanaman serta udara segar dan senyuman puas perlahan mengatasinya. Tanpa sadar, dia duduk bersila. Burung-burung berkicau dengan tenang, udaranya dingin dan murni dan dia berjemur di bawah sinar bulan dan bintang yang redup. Dalam kondisi ini, dia perlahan-lahan bisa tenang dan memasuki kondisi meditasi.
Peringkat 10 titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari sekelilingnya, diam-diam mengebor ke dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh penjuru. Tang Wulin merasa seolah-olah dia basah kuyup di lautan biru ketika suara-suara kecil yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dan memanggilnya. Aroma khas Blue Silver Grass meresap ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan jiwa dalam dantiannya mengambil perasaan hangat saat itu mulai terbuka. Dalam persepsi Tang Wulin, semuanya mulai berubah menjadi warna biru yang aneh. Aroma Blue Silver Grass hadir di mana-mana di tubuhnya. Garis emas samar menyala di dahinya dengan pola yang sama seperti sebelumnya, memanjang keluar. Setelah meluas ke seluruh kulitnya, garis-garis emas perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya bersinar saat dia duduk bermeditasi di sana. Suatu saat itu adalah warna biru samar dan di saat berikutnya cahaya yang bersinar dari tubuhnya memiliki jejak emas. Dini hari, Lin, suara cemas Lang Yue bergema di jalanan. Di dalam taman kecil, Tang Wulin bangkit dari posisi duduk bersila dan perlahan terbangun dari keadaan meditasinya. Embun pagi membasahi kerah bajunya, tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan menembus ke seluruh tubuhnya. Lin, suara berbeda Lang Yue terdengar. Bu, aku di sini. Tang Wulin buru-buru menanggapi saat dia turun dari halaman dan berlari. Saat dia buru-buru menjawab panggilan ibunya, dia bisa merasakan tubuhnya jauh lebih rileks dari sebelumnya. Nak, kenapa kamu di sini? Kamu hampir membuatku khawatir sampai mati. Lang Yue berkata dengan tegas saat dia memeriksa putranya. Maaf Bu, saya sedang bermeditasi di taman. Saya pikir saya telah menembus ke peringkat 10. Meskipun Tang Wulin tidak yakin, perubahan dalam tubuhnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar telah melakukan terobosan. Lang Yue menganggap padanya sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa putranya. Tinggi Tang Wulin sudah mencapai pundaknya. Meski tubuhnya agak lembab, kulitnya masih berkilau dengan kilau permata dan dia menatapnya dengan sepasang mata besar yang bersemangat. Dengarkan kata-kata ibu. Keamanan Anda adalah hal terpenting. Ayo pulang. Aku akan memasakkan sarapan untukmu. Lang Yue mencium kepalanya beberapa kali sebelum dia memegang tangannya dan mengantarnya pulang. Anda telah membuat terobosan. Ketika Tang Ziran mengetahui bahwa putranya telah membuat terobosan, dia sangat bahagia. Karena kamu pikir kamu telah membuat terobosan, kami akan pergi ke akademi hari ini dan menguji kamu. Jika Anda benar-benar telah membuat terobosan, maka saya akan mengajak Anda untuk membeli jiwa roh besok. Hidup ayah, Tang Wulin bersorak. Nah, ada apa? Apakah kamu tidak senang untuk kakak? Tang Wulin sangat bersemangat, tetapi dia menemukan bahwa tanpa diduga, sedikit berbeda hari ini. Biasanya dia akan memanjakan dirinya dengan sarapan pagi-pagi sekali, tetapi dia hanya duduk di sana dengan tatapan kosong hari ini. Tidak satu pun dari kegembiraannya yang menyentuh dirinya. Tidak ada masalah, selamat kakak. Memberinya senyum manis sebelum menikmati sarapannya. Tang Wulin mengira dia turun karena dia tidak memiliki jiwa bela diri, jadi dia tidak mengejar topik itu. Faktanya, tebakan Tang Wulin tentang terobosannya benar. Setelah tiba di akademi, dia memberitahu guru Lin Simeng tentang perasaannya dan kemudian dibawa untuk menjalani tes kekuatan jiwa. Aparat menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya memang telah mencapai peringkat 10. Setiap 10 peringkat kekuatan jiwa, Master Jiwa akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos ke peringkat berikutnya. Mereka bisa membunuh binatang jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa, tapi binatang jiwa terlalu langka saat ini. Jauh lebih umum bagi orang-orang untuk memilih metode kedua, mendapatkan jiwa roh yang diproduksi oleh Pagoda Roh. Tang Wulin adalah siswa ke-7 di kelasnya yang berhasil menerobos. Setelah melewati ambang peringkat ke-10, dia telah menjadi master jiwa sejati dan telah mengambil langkah pertamanya di jalan ini. Tang Wulin, mintalah keluargamu segera membawamu ke Pagoda Roh untuk membeli jiwa roh. Setelah Anda menyatu dengan jiwa roh, Anda akan menjadi master jiwa. Master jiwa resmi dapat menerima gaji 1000 koin federal setiap bulan. Itu seharusnya cukup untuk biaya sekolah Anda di akademi menengah. Lin Simeng mendesaknya. Tang Wulin mengangguk kegirangan. Saya sudah punya cukup uang untuk membeli jiwa roh, Guru Lin. Aku akan membelinya besok. Lin Simeng mengangguk sambil tersenyum. Baik, saya akan meminta cuti untuk Anda besok.
Saya berharap Anda mendapatkan yang terbaik dalam mendapatkan jiwa roh yang memuaskan. Terima kasih guru. Setelah menjadi master jiwa, dia akan menerima gaji bulanan. Meskipun akademi menengah diwajibkan, gaji bulanannya sebesar 1.000 koin hampir tidak cukup untuk membayar pengeluaran sehari-harinya. Dia harus meninggalkan kota Glorybound untuk menghadiri akademi menengah. Dengan tunjangan bulanannya, ia tidak perlu lagi menggunakan uang orang tuanya. Jika dia mampu berkultivasi menjadi jiwa Grandmaster, gaji bulanannya akan meningkat lebih banyak. Tang Wulin sangat gembira. Selangkah demi selangkah dia semakin mendekati mimpinya. Jika itu adalah anak lain, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Tetapi hati Tang Wulin telah tumbuh sangat stabil setelah 3 tahun dipalsukan. Malam itu, dia pergi ke bengkel Mang Tian dan menyelesaikan tugas pemalsuannya. Baru setelah selesai dia pulang. Begitu Tang Ziran menerima pemberitahuan dari akademi, dia pergi dan meminta libur pada hari berikutnya, agar dia bisa membawa Tang Wulin untuk membeli jiwa roh. Lang Yue telah meminta hari libur juga, tetapi karena ada terlalu banyak pekerjaan, permintaannya tidak disetujui. Nah, kenapa kamu begitu melamun hari ini? Tang Wulin memberikan tatapan bingung dari samping. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak memiliki jiwa bela diri, kakak laki-laki akan melindungi Anda. Aku akan melindungimu seumur hidupmu. Baiklah, kata Tang Wulin sambil mengusap kepalanya. Nah, mengangkat kepalanya dan menatapnya, memperlihatkan mata ungu jernih yang sekarang menunjukkan kemegahan yang fantastis. Kakak, bisakah kau mengajakku bermain di pantai setelah kita makan? Tang Wulin berbalik untuk melihat Tang Ziran. Lanjutkan, hanya saja, jangan kembali terlambat. Tang Ziran tersenyum. Meskipun kota Glorybound disebut kota, itu sebenarnya hanya desa yang sangat besar. Tidak ada tembok kota. Distrik rakyat jelata tempat keluarga Tang Wulin tinggal sangat dekat dengan pantai. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki dari rumah mereka ke pantai. Pantai ini tidak bisa dikatakan cantik karena tidak memiliki pasir halus. Sebaliknya, itu diisi dengan pasir dan kerang yang kasar seperti kerikil. Legenda mengatakan bahwa karena perburuan manusia yang berlebihan terhadap makhluk jiwa di lautan, mereka telah menarik kemarahan alam. Cahaya rembulan malam ini sama indahnya dengan malam sebelumnya yang berkilauan putih bersih, seperti salju. Bintang secemerlang permata tertanam di kanopi langit, yang melengkapi kemegahan bulan. Lautan memantulkan cahaya bulan dan bintang di langit, saat gelombang terus melonjak. Suara ombak dan burung laut yang menerjang memenuhi udara, menambah vitalitas yang luar biasa pada citra langit berbintang di atas lautan ini. Nah, melihat ke arah laut, lalu melihat ke arah bintang. Pasti ada banyak bintang malam ini, kakak. Tang Wulin tertawa. Iya, mungkin mereka semua keluar malam ini untuk memberi selamat kepada saya karena telah menjadi master jiwa. Nah, apakah kamu sedih karena tidak bisa menjadi soul master? Nah, menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan menatap mata Tang Wulin. Apa kau akan merindukanku jika aku pergi suatu hari nanti, kakak? Demikian episode 01. Kita akan berjumpa lagi esok hari dalam episode 02. Dan semoga Anda terhibur, dan juga terima kasih telah mampir.